Ya, halo Sobat Suara Serak. Ini video lanjutan dari Y9 ya. Kisah fiksi perkotaan. Kita di bab yang udah tinggi. Untuk bab awalnya nanti kita buat kalau yang Yesen udah kelar. Ini khusus untuk penonton lama aja yang tinggal nunggu bab-bab lanjutan dari Yekui. Selamat menyaksikan. Para pemuda itu langsung marah ketika mereka mendengar Ye Kui menginstruksikan Xiao Zhan untuk mematahkan salah satu tangan mereka. Anak nakal, mematahkan salah satu tanganku, apa kamu tidak ingin hidup? Aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani melakukan ini pada tuan muda ini. Apakah Anda tahu siapa saya? Siapa kamu? Ye Kui bertanya secara retoris. Dia juga penasaran ingin tahu orang macam apa yang tidak pantas ini dan bagaimana dia berani menganiaya Xiao Yiren. Kalian beritahu dia siapa aku. Pemuda itu berkata kepada kedua pengawal itu. Salah satu pengawal berkata kepada Ye Kui, "Nak, dengarkan baik-baik, tuan muda kita adalah anggota keluarga Huang." Pengawal yang lain berkata, "Jika kamu berani menyentuh tuan muda Huang, kamu akan mati." Keluarga Huang. Ye Kui berpikir sejenak di kepalanya, sepertinya tidak ada keluarga besar bermarga Huang di Jiangsu. Keluarga Huang yang mana? Ye Kui bertanya lagi. Rumput? Kamu bahkan tidak tahu keluarga Huang. Kamu benar-benar katak di dasar sumur, kamu tidak tahu langit itu tinggi. Seorang pengawal memarahi. Pengawal lain mendengus dingin, "Nak, jangan tanya. Aku takut aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu." Keluarga Huang yang mana? Ye Kui bertanya lagi. Pemuda itu dengan sombong berkata, keluarga Huang di ibu kota. Ye Kui langsung teringat bahwa keluarga Huang ini adalah keluarga yang berkuasa di ibu kota. Orang tua Huang berada di pusat kota saat itu dan memegang kekuasaan yang besar. Sekarang kepala keluarga adalah pejabat perbatasan yang bertanggung jawab atas sebuah provinsi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Ye Wushuang ditangkap, banyak keluarga di ibu kota telah turun tangan, dan di antara mereka adalah keluarga Huang. Haruskah kita mulai dengan yang bermarga Huang ini dan menyerang keluarga-keluarga itu satu persatu saat itu? Sementara Ye Kui memikirkan hal ini di benaknya, dua pengawal pemuda itu berbicara lagi. "Nak, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut dan marah? Saya beritahu Anda, tidak ada seorang pun yang menyinggung tuan muda yang memiliki akhir yang baik. Saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri, dan jika Anda masuk akal, jadilah anak yang baik dan berikan orang buta ini kepada tuan muda. Juga, berlututlah dan minta maaf kepada tuan muda. Tuan muda kita murah hati, selama dia senang, dia mungkin akan memberimu jalan keluar. Jika Anda terus tidak peka, bahkan jika para dewa datang hari ini, Anda akan tetap mati." Ye Kui mengabaikan pengawal itu dan menatap pemuda itu, senyum masam muncul di sudut mulutnya. Keluarga Huang dari ibu kota. Oh, jadi apa? Tamparan. Ye Kui menamparkan pemuda itu. Rumput, mengetahui identitas tuan muda, kamu masih berani bergerak, aku akan membuatmu terbunuh. Kedua pengawal itu hendak bergerak, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Ye Kui, mereka diusir dari pintu oleh Xiao Zhan. "Bos, masih ingin mematahkan salah satu tangan mereka." Xiao Zhan ragu-ragu sejenak dan berkata, "Meskipun sekte naga kita sangat kuat, bagaimanapun juga keluarga Huang adalah keluarga besar, tidak ada gunanya menyinggung perasaan mereka sampai mati." Ye Kui berkata, "Dia mencabuli adikmu, kamu tidak marah." "Tentu saja aku marah, aku benci membunuh mereka." Xiao Zhan kemudian berkata, "Tapi bos, Anda baru saja mengambil alih posisi ketua sekte, saya tidak ingin Anda membuat musuh. Bisa memikirkan level ini menunjukkan bahwa kamu lebih dewasa dari sebelumnya dan telah meningkat, lumayan." Ye Kui memujinya dan kemudian berkata, "Simpan satu tangan." Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan menghela nafas lega. Ye Kui kemudian berkata, "Patahkan kedua tangan mereka." "Hah?" Xiao Zhan menatap Ye Kui dengan kaget. Ye Kui berkata,
saya tidak peduli apakah dia seorang pemuda atau bos Jianghu. Bagaimanapun juga, jika dia menyentuh orang-orang saya, dia harus membayar harganya. Ketika Xiao Yiren mendengar kata-kata Ye Kui, sedikit rona merah muncul di wajahnya. Sejak kapan saya menjadi pria Anda? Dia bergumam di dalam hatinya, tapi perasaan dilindungi ini begitu baik. Ye Kui menambahkan, terlebih lagi, ini terjadi tepat di depanku. Sebagai penguasa Sekte Naga, jika saya bahkan tidak dapat melindungi keluarga saya, lalu kualifikasi apa yang saya miliki untuk memimpin Sekte Naga untuk membuka perbatasan dan menyatukan dunia? Anggota keluarga, wajah Xiao Yiren semakin memerah. Apa maksudnya? Mungkinkah di dalam hatinya, aku sudah menjadi miliknya? Ye Kui tidak terlalu memperhatikan ekspresi Xiao Yiren dan menginstruksikan Xiao Zhan, lakukan seperti yang saya katakan, patahkan kedua tangan mereka untuk memberi mereka pelajaran. Iya, Xiao Zhan menjawab dan dengan cepat berbalik dan keluar. Saat itulah tatapan Ye Kui jatuh ke tubuh Xiao Yiren, seperti yang dia rasakan saat pertama kali bertemu dengannya. Dengan gaun putihnya, dia seperti pohon yang ditanam di antara bukit-bukit hijau dan air, menangkap esensi langit dan bumi. Dia juga seperti batu Gyeokunlun, jatuh di sudut tenggara, memancarkan kemegahan samar yang membuat hati orang tanpa sadar menjadi tenang saat melihatnya. Ye Kui melihat wajah Xiao Yiren sedikit memerah, dan mengira dia baru saja dibuat marah oleh kata-kata pemuda itu. Jadi dia berkata dengan nyaman, itu hanya sampah, tidak perlu marah. Ketika Xiao Yiren melihat bahwa Ye Kui tidak mengetahui apa yang dia pikirkan, dia diam-diam menghela nafas lega dan bertanya, Dr. Ye, apakah Anda sibuk akhir-akhir ini? Saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Ya, agak sibuk. Ye Kui meminta maaf, sudah lama saya katakan bahwa saya akan membantu Anda dalam perawatan Anda, tetapi saya tidak punya waktu. Aku di sini hari ini, hanya untuk mengobati matamu. Benarkah? Xiao Yiren diliputi kegembiraan. Sebagai seorang tunanetra, harapan terbesarnya adalah agar matanya bisa melihat. Tentu saja benar, duduklah. Ye Kui membantu Xiao Yiren untuk duduk dan kemudian berkata dengan lembut, jangan bergerak selama perawatan nanti. Ini akan memakan waktu sekitar 15 menit. Jika tidak ada kecelakaan, kamu akan bisa melihat dalam 15 menit. Xiao Yiren bertanya, Dr. Ye, apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, duduk saja di sini. Oh ya, apakah ada alkohol? Ye Kui bertanya. Apakah pembalut alkohol bisa digunakan? Xiao Yiren bertanya. Ye Kui mengangguk, iya. Xiao Yiren berkata, ada sebuah kotak kecil di sebelah kiri tempat bunga dengan bantalan alkohol di dalamnya. Ye Kui menemukan kapas alkohol dan kemudian mengeluarkan selusin jarum emas. Desinfeksi pun selesai. Ye Kui memulai perawatan. Fiuh, swoosh, swoosh. Dalam satu tarikan napas, Ye Kui menikam selusin jarum emas di kepala Xiao Yiren, dan kemudian, dia menikam beberapa jarum emas lagi di wajah Xiao Yiren. Setelah melakukan semua ini, Ye Kui melenturkan jari-jarinya dan menjentikannya. Bas! Semua jarum emas bergetar pada saat yang sama, mengeluarkan kicauan berdengung. Ekspresi menyakitkan muncul di wajah cantik Xiao Yiren, yang menghilang lagi dalam sekejap. Ye Kui berkata, agak menyakitkan, kamu harus menanggungnya. Xiao Yiren tersenyum dan berkata, setelah menderita melalui kesulitan hidup, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Ye Kui merasa di dalam hatinya, memang, rasa sakit apapun tidak ada gunanya disebutkan di depan kesulitan hidup. Ye Kui berkata dengan menghibur, tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu, saya yakin akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Xiao Yiren berkata, di masa lalu, ketika saya mengalami masa-masa sulit di hati saya akan memikirkan sesuatu yang bahagia, harus selalu ada hal-hal bahagia dalam hidup. Saya selalu percaya bahwa selama Anda tidak menyerah, selama Anda tekun, selama Anda optimis, Anda pasti akan mendapatkan yang terbaik dari kesengsaraan Anda. Tidak peduli seberapa besar badai, akan selalu ada hari yang cerah, bukankah begitu, Dr. Ye? Kata-kata Xiao Yiren ini sangat menyembuhkan, dan Ye Kui sangat tersentuh. Iya, pedang menajam karena dia sah.
aroma bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit, akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Setelah Ye Kui selesai berbicara, tangannya mulai menggambar jimat. Ye Kui menarik jimat sambil menggumamkan mantra di mulutnya, dan sesaat kemudian, dia menancapkan 2 jimat ke tubuh Xiao Yiren. 10 menit kemudian, Ye Kui mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke ujung jarum emas. Seketika, semua jarum emas yang bergetar langsung terhenti. Ye Kui menyalin tangan kanannya dan mengambil semua jarum emas dalam sekejap, lalu berkata kepada Xiao Yiren, "Buka matamu dan lihatlah." Xiao Yiren membuka matanya dan ketika dia mendongak, dia melihat wajah yang tampan. Aku bisa melihat." Xiao Yiren sedikit tidak percaya, dia tidak menyangka bahwa matanya benar-benar telah sembuh. Ye Kui tersenyum dan berkata, "Matamu sudah sembuh. Kamu Dokter Ye." Xiao Yiren melirik Ye Kui, wajahnya yang cantik dengan cepat memerah dan dia buru-buru menunduk. Dokter Ye sangat tampan, bahkan lebih tampan dari yang dia kira. Ye Kui mengangguk sambil tersenyum, "Benar, saya Ye Kui." Tiba-tiba, Xiao Yiren berdiri, lalu melompat ke pelukan Ye Kui dan memeluk lehernya dengan kedua tangannya. Ye Kui agak kehilangan kata-kata. Apa yang dia lakukan? Xiao Yiren menangis terharu dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Dokter Ye, terima kasih." Ye Kui menepuk punggung Xiao Yiren dan berkata dengan lembut, "Tidak perlu berterima kasih, inilah yang harus saya lakukan." Xiao Yiren hendak berbicara ketika Xiao Zhan masuk dari luar dan tercengang melihat Ye Kui dan Xiao Yiren saling berpelukan. Kamu dan bos berkembang terlalu cepat." Mendengar ini, Xiao Yiren buru-buru keluar dari pelukan Ye Kui dan memelototi Xiao Zhan dengan wajah merah, "Bukan omong kosong. Di mana aku berbicara omong kosong, kalian berdua jelas." Xiao Zhan dengan hangat tersenyum, "Kakak, kamu berkulit tipis, aku mengerti." Xiao Yiren memerah lebih merah lagi dan menghampiri dan meraih telinga Xiao Zhan. "Sakit, Kak, lepaskan." Xiao Zhan berteriak kesakitan. Xiao Yiren mendengus dingin, "Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan bisa mengampunimu. Aku tidak akan berkata lagi, kakak bisa lihat." Xiao Zhan mendapat keuntungan dari melihat ke belakang. Xiao Yiren melepaskan Xiao Zhan dan berkata, "Dokter Ye telah menyembuhkan mataku." "Bagus." Xiao Zhan sangat gembira, lalu dia berjalan ke arah Ye Kui, menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bos, terima kasih." Ye Kui membantu Xiao Zhan berdiri dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan padaku." Xiao Yiren berkata, "Dokter Ye, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana kalau saya memasakkan makanan untuk Anda?" Xiao Zhan segera setuju, "Bos, biar ku beritahu. Kakakku benar-benar pandai di dapur, masakannya enak, mau mencobanya." Ye Kui berkata, "Memasak di rumah terlalu merepotkan, ayo kita pergi makan." Xiao Zhan bertanya pada Xiao Yiren, "Kakak, bagaimana menurutmu?" Xiao Yiren berkata, "Tidak apa-apa untuk pergi makan, tapi Dokter Ye, katakanlah sebelumnya bahwa makanan ini untukku." "Oke." Ye Kui setuju. "Kalian tunggu aku akan mengganti sepatuku." Xiao Yiren selesai berbicara dan buru-buru masuk ke dalam ruangan. Ye Kui bertanya pada Xiao Zhan, "Apakah ketiga orang itu sudah ditangani?" "Baiklah, menurut perintah Anda bos, saya mematahkan semua tangan mereka." Xiao Zhan berkata, "Orang Huang itu sangat sombong ketika dia pergi, dan dia bahkan menyelipkan bahwa dia akan menyuruhku menunggu, sepertinya dia akan membalas dendam." Ye Kui tertawa dan berkata, "Orang-orang dunia kedua itu seperti itu, mereka sendiri tidak memiliki banyak kekuatan dan suka membuat masalah. Mereka tidak senang dipukuli dan ingin membalas dendam." Xiao Zhan berkata, "Keluarga Huang di ibu kota tidak kecil, saya khawatir." "Tidak perlu khawatir." Ye Kui berkata, "Selama dia berani menemukanmu dalam masalah, kamu akan melawan untukku, selama kamu tidak membuatnya terbunuh. Kami dari Sekte Naga, kami tidak membuat masalah, tapi kami tidak pernah takut akan masalah." "Benar, di sisi penjual bunga, kamu harus mengatur beberapa murid Sekte Naga untuk melindungi adikmu kalau orang bermarga Huang memanfaatkan kehadiranmu dan mengejar adikmu lagi." Xiao Zhan menganggukkan kepalanya dan setuju, "Aku akan mengaturnya nanti."
Ada keheningan selama beberapa saat. Xiao Zhan mencuri pandang ke arah Ye Kui, ingin berbicara tapi tidak jadi. Ye Kui memperhatikan gerakan kecil Xiao Zhan dan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan ditahan. Baru setelah itu Xiao Zhan bertanya, Bos, bagaimana situasi antara Anda dan adik saya? Kamu baru bertemu beberapa kali, bagaimana bisa kamu sudah berhubungan baik? Bos, apakah Anda pernah berhubungan di belakang saya? Ye Kui menangis dan tertawa, berkata, aku tidak punya apa-apa dengan adikmu. Xiao Zhan tidak percaya sama sekali, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa ketika kalian semua meringkuk bersama. Juga, ketika kakak perempuanku menatapmu, matanya meneteskan air, jelas dia memilikimu di dalam hatinya. Bos, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyerahkan adikku ke tanganmu. Ye Kui tidak bisa berkata-kata. Kuda apa yang menginjak ini? Ye Kui bercanda, apa kamu tidak takut aku tidak akan memperlakukan adikmu dengan baik? Tidak akan. Xiao Zhan berkata, Bos, kamu sangat baik pada pasienmu. Kamu tidak mungkin jahat pada wanitamu sendiri. Aku tidak khawatir meninggalkan adikku padamu. Ye Kui, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami dengan baik apa yang Anda lakukan. Ye Kui, Bos, saya ingin bertanya, kapan Anda akan memiliki anak dengan saudara perempuan saya? Xiao Zhan tersenyum dan berkata, saya ingin menjadi paman. Ye Kui, mereka berdua menunggu beberapa saat dan ketika mereka melihat Xiao Yiren belum keluar, Xiao Zhan berkata, Bos, kamu tunggu adikku, aku akan pergi dan mengemudi. Setelah mengatakan itu, Xiao Zhan buru-buru berlari keluar. Bagaimana mungkin Ye Kui tidak melihat bahwa anak ini mencoba menciptakan kesempatan baginya dan Xiao Yiren untuk berduaan. Anak ini, aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya sepanjang hari. Di usia yang begitu muda, dia ingin menjadi paman yang ingin menjadi paman, berkat pemikirannya. Bahkan jika Anda ingin menjadi paman, Anda harus bertanya kepada saudara perempuan Anda, mengapa Anda harus bertanya kepada saya? Tapi sekali lagi, Xiao Yiren tidak hanya cantik, dengan temperamen yang baik dan kepribadian yang baik, wanita seperti itu memang sangat enak dipandang. Ye Kui tidak terkecuali. Namun, dia tidak memiliki pemikiran khusus tentang Xiao Yiren untuk saat ini. Pikirannya hanya tertuju pada menghadapi geng dari kota terlarang. Beberapa menit lagi dihabiskan untuk menunggu. Baru setelah itu Xiao Yi keluar dari sana, tidak hanya berganti dengan sepasang sepatu kanvas, tetapi juga mengenakan gaun hijau cerah, dengan rambut hitam panjangnya tersampir di pundaknya, tidak memakai bedak, tetapi memberikan perasaan yang menyenangkan, lembut, dan berair kepada orang-orang. Dr. Ye, apakah saya terlihat cantik? Xiao Yiren bertanya dengan malu-malu. Ini cukup cantik. Ye Kui menunjuk ke buket bunga mawar di sebelahnya dan berkata, kamu terlihat lebih baik dari itu. Xiao Yiren tertawa terbahak-bahak, Dr. Ye hanya bercanda. Saya tidak bercanda, saya mengatakan yang sebenarnya. Ye Kui berkata dengan tegas. Xiao Yiren tersenyum seperti bunga, terima kasih atas pujian Anda, Dr. Ye, Anda sangat pandai berbicara dan sangat cakap, apakah Anda memiliki banyak orang kepercayaan? Ye Kui segera mendengar bahwa Xiao Yiren sedang memuji dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda ingin mendengar kebenaran, atau Anda ingin mendengar kebohongan? Tentu saja itu adalah kebenaran. Xiao Yiren belum menyelesaikan kata-katanya ketika tiba-tiba. Boom! Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dari luar dan menghantam di depan kedua pria itu. Itu adalah Xiao Zhan. Xiao Zhan terbaring di tanah, menutupi perutnya dengan wajah penuh rasa sakit. Xiao Zhan, Xiao Yiren berseru, siap untuk membantu Xiao Zhan berdiri. Namun, sebelum dia bisa berjongkok, seteguk darah menyembur dari mulut Xiao Zhan. Darah itu menodai sepatu kanvas Xiao Yiren dengan warna merah. Kemudian, ia jatuh koma. Xiao Yiren sangat ketakutan dan matanya berkaca-kaca. Xiao Zhan, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku. Ye Kui berjongkok dan melirik ke arah Xiao Zhan. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Xiao Zhan menderita luka dalam yang sangat serius. Tidak hanya itu, kedua lengan Xiao Zhan patah. Yiren,
Jangan khawatir, Xiao Zhan tidak terluka parah, aku hanya akan merawatnya. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengangguk beberapa kali pada titik-titik akupuntur di depan Xiao Zhan. Kemudian, dia meraih lengan kanan Xiao Zhan dan dengan lembut melipatnya, dengan klik tulang yang patah diatur ulang. Ye Kui kemudian meraih lengan kiri Xiao Zhan dan menggunakan metode yang sama untuk membantu Xiao Zhan menyambungkan tulangnya. Setelah semua ini, Ye Kui mengarahkan jarinya ke alis Xiao Zhan. Seketika itu juga, energi internal masuk ke dalam tubuh Xiao Zhan dari ujung jarinya. Sesaat kemudian, Xiao Zhan terbangun dan pertama kali dia melihat Ye Kui, dia berkata dengan wajah penuh rasa bersalah, "Bos, saya minta maaf. Masalahnya sudah sampai seperti ini, Ye Kui sudah lama melihat apa yang terjadi. Jangan katakan apa-apa, istirahatlah dengan baik, aku akan menangani hal berikutnya." Ye Kui membantu Xiao Zhan berdiri, menyerahkan Xiao Zhan ke Xiao Yiren, dan kemudian, tatapannya tertuju pada pintu masuk toko bunga. Segera, sekelompok orang masuk dari luar. Di kepala kelompok itu tidak lain adalah Tuan Muda Huang, yang sebelumnya kedua tangannya dipatahkan oleh Xiao Zhan. Di belakang Tuan Muda Huang diikuti oleh selusin pengawal. Ye Kui bahkan tidak melirik para pengawal ini, dia tahu betul bahwa meskipun para pengawal ini berkumpul, mereka tidak akan bisa menghentikan Xiao Zhan 3 jurus. Xiao Zhan baru-baru ini berkembang sangat pesat sehingga kekuatannya tidak lagi lebih lemah dari kilin. Jelaslah bahwa orang yang telah melukai Xiao Zhan pasti seorang ahli. Mata Ye Kui melihat sekeliling dan akhirnya, mendarat di sisi Tuan Muda Huang. Sisi Tuan Muda Huang diikuti oleh seorang pria tua. Pria tua itu berusia sekitar awal 60-an, dengan wajah ramping, potongan rambut 1 inci dan setelan zongsan abu-abu gelap, punggungnya lurus dan mengesankan. "Apakah Anda yang melukai anak buah saya?" Ye Kui bertanya. Sebelum orang tua itu bisa mengatakan apa-apa, Tuan Muda Huang berkata, "Tetua Yang, dialah pembunuhnya. Dia adalah orang yang memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan tanganku. Tetua Yang, bantu saya menyingkirkannya, dan saya akan memberi Anda $1 juta nanti." Orang tua itu tampak tidak senang dan berkata dengan dingin, "Saya kekurangan $1 juta. Tuan Muda Huang tahu bahwa kata-katanya telah menyebabkan ketidaksenangan orang tua itu, jadi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Penatua Yang, Anda adalah orangnya Tuan Muda Ye, jadi tentu saja Anda tidak kekurangan uang. Bukankah ini caraku untuk berterima kasih padamu? Dengan cara ini, selama Anda membantu saya membunuh anak itu, saya akan memberi Anda 5 juta, jangan pedulikan jumlahnya yang kecil, anggap saja itu bakti saya." Wajah pria tua itu mereda dan dia berkata, "Saat ini, dalam masyarakat yang diatur oleh aturan hukum, pembunuhan adalah pelanggaran berat." Tuan muda itu mengumpat dalam hatinya, "Kepura-puraan apa, jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda telah membunuh orang. Tetua yang benar, saat ini adalah masyarakat di bawah aturan hukum, membunuh adalah kejahatan, bagaimana dengan ini, Anda tidak perlu membunuhnya, cukup melukainya." Tuan Muda Huang berpikir dalam hatinya, selama Ye Kui menjadi lumpuh, dia bisa membalas dendam sebanyak yang dia inginkan. Ketika saatnya tiba, saya akan memaksa orang buta itu di depannya, itu menarik untuk dipikirkan. Tuan Muda Huang memikirkan hal ini dan melirik Xiao Yiren. Seketika, matanya bersinar, Xiao Yiren telah mengganti pakaiannya, rambutnya tergerai di pundaknya, dan dia terlihat lembut. Wanita yang terlihat pendiam di luar ini sebenarnya sangat genit saat dia melepaskannya. Aku menyukainya. Tuan Muda Huang mengerucutkan bibirnya, berharap dia bisa menelan Xiao Yiren dalam 1 gigitan sekarang. Ye Kui menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah kamu melukai anak buahku?" "Benar, itu tidak lain adalah orang tua itu." Orang tua itu berkata dengan wajah sombong, "Nak, kamu benar-benar berani menyuruh seseorang untuk mematahkan tangan Tuan Muda Huang, kamu punya banyak nyali. Kamu harus dipukuli karena menggertak orang dan melakukan kesalahan." Ye Kui bertanya pada lelaki tua itu, "Siapa kamu?" Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa lelaki tua itu sangat kuat, orang seperti itu tidak akan pernah menjadi orang yang tidak bernama. Orang tua itu berkata, "Saya Yang Sun Qin." Ye Kui bingung,
dia belum pernah mendengar nama ini. Ketika orang tua itu melihat bahwa Ye Kui tidak mengetahui identitasnya, dia menambahkan, peringkat ke-9 dalam peringkat naga. Oh, Ye Kui sedikit terkejut, orang tua ini adalah ahli ke-9 dari peringkat naga. Segera Ye Kui merasa lega. Jika dia bukan ahli dalam peringkat naga, lalu bagaimana dia bisa mengalahkan Xiao Zhan hingga terluka parah? Pada saat ini, Tuan Muda Huang melompat keluar dan tertawa dengan muram. Kutu Kupret, bukankah kamu sombong, punya nyali untuk mencoba menjadi sombong di depan tetua yang? Sial, kamu berani mematahkan tanganku. Hari ini Tuan Muda ini tidak hanya akan mematahkan tangan dan kakimu, tapi juga membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Yakuza kecil, kamu berani menyebut gertakanku. Aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Tuan Muda Huang, Ye Kui memandang Yang Sun Qin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu punya dua pilihan. 1. Bersujud kepada saudaraku dan minta maaf. 2. Aku akan menghapuskan kultivasi Anda. Mata lelaki tua itu membelalak saat dia menatap Ye Kui. Dia bahkan meragukan bahwa pemuda di depannya adalah seorang psikopat. Merusak kultivasi saya, hanya dengan kamu. Hahaha. Petik 2. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, Tuan Muda Huang dan para pengawal yang dibawanya juga tertawa. Nak, berbicara besar tidak takut untuk menjulurkan lidah. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Yang Lao adalah ahli peringkat ke-9 dalam peringkat naga. Anda hanya meminta kematian jika Anda ingin membatalkan kultivasinya. Tuan Muda Huang tertawa dan memarahi Ye Kui. Beberapa pengawal bergema. Saya telah melihat begitu banyak lelucon dan saya pikir ini adalah lelucon terlucu tahun ini. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara ketika Anda begitu dekat dengan kematian? Saya pikir anak ini sudah mati otaknya. Bodoh. Ye Kui dengan santai memetik daun hijau dari dalam pot bunga di sebelahnya. Tuan Muda Huang berteriak pada Ye Kui lagi, Nak, tidakkah kamu suka menyelamatkan keindahan dengan menjadi pahlawan? Baiklah. Ketika Yang Lao telah menghancurkanmu, aku akan membawa orang buta itu ke depanmu, lalu aku akan membiarkanmu menikmatinya, hehehe. Petik 2. Ye Kui menjentikkan jarinya. Fiuh. Bilah tipis itu berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap dan menebas wajah Huang Shao. Sebuah luka muncul dan darah berceceran. Ah, teriakan membunuh babi terdengar dari mulut Tuan Muda Huang. Wajah lelaki tua itu berubah sedikit saat dia menatap Ye Kui dan berkata dengan suara dingin, aku telah kehilangan mataku, aku tidak menyangka kamu akan menjadi ahli internal di usia yang begitu muda. Sayang sekali kamu masih terlalu muda. Dengan keahlianmu, kamu masih belum bisa membatalkan kultivasi orang tua itu. Setelah lelaki tua itu selesai, dia menarik lengan bajunya dan menatap Ye Kui dan tertawa. Nak, apakah kamu ingin mencoba dan melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan di tanganku? Wajah Ye Kui menunjukkan penghinaan, untuk menghancurkanmu. Satu gerakan sudah cukup. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Ye Kui, dia tertawa dengan marah. Saya telah hidup sampai usia ini, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pemuda yang sombong seperti Anda. Memang benar pepatah lama mengatakan, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Nak, karena kamu sangat percaya diri, ayo kita coba. Ye Kui berjalan ke arah lelaki tua itu dan meledak dengan tinjunya. Pukulan ini sangat mudah, tanpa gerakan yang rumit. Bahkan tidak ada fluktuasi energi internal. Dengan wajah penuh penghinaan, pria tua itu mengangkat tangan kanannya dan menyambutnya dengan sebuah pukulan. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Ye Kui hanya merasa bahwa tinju pihak lain seperti sepotong baja. Itu sangat keras. Orang tua itu memandang Ye Kui dan mencibir, Nak, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah, bermainlah dengan pedang besar di depan Guan Gong, Anda tidak mengukur kekuatan Anda sendiri. Orang tua itu berada di peringkat ke-9 dalam peringkat naga, berdasarkan sepasang tinju. Oleh karena itu, orang luar telah memberi saya gelar, tinju besi tak terkalahkan. Ye Kui tertawa, benarkah begitu? Boom! Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meletus dari kepalan tangan Ye Kui. Sebelum orang tua itu bisa bereaksi, kekuatan besar memasuki tubuhnya. Segera setelah itu, Ye Kui menendang keluar. Bang!
Orang tua itu terbang keluar dari toko bunga. Ini. Tuan Muda Huang dan kelompok pengawal tercengang, tidak menyangka Ye Kui akan mengalahkan ahli ke-9 dari peringkat naga dalam satu gerakan. Mereka memandang Ye Kui seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Ye Kui mengambil langkah maju dan melihat gerakannya. Tuan Muda Huang berbalik dengan para pengawalnya dan melarikan diri. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka sekarang, tetua yang bahkan bukan tandingan Ye Kui, jadi jika mereka tidak pergi, mereka akan mati. Ye Kui berjalan menuju bagian luar toko bunga. Xiao Yiren menatap Ye Kui dan menemukan bahwa punggungnya seperti gunung besar, memenuhi orang-orang dengan rasa aman. Ketika lelaki tua itu melihat Ye Kui keluar, matanya ketakutan dan wajahnya pucat. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Kui begitu sesat. Hanya dengan satu pukulan, dia telah kehilangan kultivasinya. Dia telah bekerja sangat keras untuk sebagian besar hidupnya dan telah berhasil berkultivasi sampai pada titik di mana dia berada saat ini, dan kehilangan kultivasi seumur hidupnya begitu saja, penuh kebencian. Orang tua itu memandang Ye Kui dengan kebencian. Siapa kamu? Ye Kui berdiri di pintu masuk toko bunga, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang raja di tempat tinggi, menatap lelaki tua itu, dan berkata, ahli peringkat naga adalah model seni bela diri di dunia saat ini. Mereka harus menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, bukan membantu pelaku kejahatan. Dan apa yang telah Anda lakukan mengecewakan. Saya mengambil kultivasi Anda hari ini untuk mencari keadilan bagi saudara saya. Jika Anda tidak yakin, Anda selalu bisa datang kepada saya untuk membalas dendam. Orang tua itu bangkit dari tanah dan mengertakkan gigi. Saya akan mencatat pembalasan dendam hari ini, dan saya akan datang kepada Anda cepat atau lambat. Namun, hanya ada satu kata sebagai jawaban dari pria tua itu. Enyahlah. Orang tua itu menatap Ye Kui sekali lagi, sepertinya mencoba mengingat wajah Ye Kui di dalam jiwanya sebelum dia berbalik. Dia baru saja berbalik ketika dia mendengar suara yang sangat menghina dari belakangnya. Peringkat ke-9 di peringkat naga, sampah. Orang tua itu sangat marah sehingga wajahnya membiru dan dia ingin menghancurkan Ye Kui berkeping-keping, tetapi dia tidak berdaya karena dia bukan tandingan Ye Kui, jadi dia hanya bisa pergi dengan kebencian. Dia hanya menunggu untuk berjalan jauh dari toko bunga. Baru setelah itu lelaki tua itu mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menghubungi sebuah nomor. Panggilan itu dijawab. Pria tua itu membungkuk dan berkata, Tuan Muda, saya telah melihat Ye Kui. Bagaimana situasinya? Di dalam telepon, sebuah suara muda terdengar. Saya dikalahkan. Orang tua itu berkata dengan getir, seluruh kultivasi saya hancur oleh tinjunya. Apa? Orang di ujung telepon sangat terkejut, sikap Ye Kui begitu kuat. Ya, orang tua itu berkata, hal yang paling dibenci adalah Tuan Muda Huang. Ketika dia melihat orang tua itu dikalahkan, dia benar-benar melarikan diri dengan pengawalnya, bahkan tidak peduli apakah aku masih hidup atau mati. Pak Tua Yang, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan tentang masalah ini. Tuan Muda, kalau begitu saya akan. Petik 2, Yang Lao, pergilah ke selatan untuk memulihkan diri sejenak. Aku membelikanmu sebuah villa di Laut Cina Selatan dan mempekerjakan beberapa pelayan Filipina untuk melayanimu. Jangan khawatir, saya akan membantumu membalaskan dendam di lain waktu. Terima kasih, Tuan Muda. Yang Lao menutup telepon dan berbalik untuk melihat ke arah toko bunga lagi, matanya menunjukkan niat membunuh. Jiangsu, bisnis Firaun KTV, di dalam kamar pribadi Presiden. Seorang pria gemuk bertubuh kecil dengan pakaian olahraga Nike berbaring di sofa dengan seorang wanita berpakaian minim dalam pelukannya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, berpakaian terbuka dan penuh pesona dewasa. Pria gemuk kecil itu terlihat berusia 20-an dan memiliki wajah yang awet muda, seperti mahasiswa. Di sebelah si gendut, di sofa, duduk seorang pria muda berusia awal 30-an. Pemuda itu terlihat sangat tampan. Dia memiliki wajah yang tampan, mata yang gelap dan dalam, alis yang tebal, dan hidung yang mancung. Pemuda itu mengenakan setelan jas mahal buatan tangan yang dipesan lebih dahulu,
jam tangan Patek Philippe edisi terbatas, dan segelas anggur merah yang dikocoknya dengan lembut, yang semuanya menunjukkan kemuliaan dan keanggunan. Wanita yang berada dalam gendongan pria gemuk kecil itu sesekali melirik ke arah pemuda itu. Pria seperti itu sungguh mempesona. Pria gendut kecil itu meletakkan telepon dan melepaskan wanita dalam pelukannya, keluar. Ya, wanita itu menjawab dengan hormat dan meninggalkan ruangan pribadi dengan langkah cepat. Begitu wanita itu pergi, si gendut kecil bertanya kepada pemuda di sebelahnya, "Kak Liang, bagaimana dengan wanita tadi?" "Apa maksudmu?" Pemuda itu bertanya dengan acuh tak acuh. Si gendut kecil berkata, "Aku bisa melihat bahwa wanita itu tertarik padamu, mengapa aku tidak membiarkannya menemanimu malam ini?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tertarik dengan wanita yang vulgar." Dimengerti, saudara Liang hanya tertarik pada Chao Qingcheng. Si gendut kecil itu menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata, "Keterampilan Ye Kui lebih kuat dari yang kita harapkan, yang Lao dihancurkan olehnya." Oh, sedikit keterkejutan muncul di mata pemuda itu, lalu tertawa, "Sangat bagus." Little Fatty bingung, semakin kuat Ye Kui, semakin sulit bagi kita untuk membunuhnya. Saudara Liang, mengapa Anda masih mengatakan itu bagus? Tidakkah menurutmu orang seperti itu pantas menjadi lawan kita? Pemuda itu berkata, "Jika Ye Kui adalah pecundang, bukankah memalukan bagi kita untuk berurusan dengannya? Saudara Liang adalah saudara Liang, pola dan temperamen seperti ini membuat adik laki-laki saya kagum." Si gendut kecil itu tertawa dan berkata, "Kakak Liang, apa selanjutnya?" Pemuda itu berkata, "Karena membunuhnya secara terbuka tidak akan berhasil, mari kita ubah cara kita melakukannya dan gunakan trik licik. Saya pikir Anda dapat menemukan kesempatan untuk mendekati Ye Kui. Jika Anda mengenal musuh Anda dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Ye Kui masih muda dan bisa menjadi penguasa sekte naga, jadi selain tubuhnya yang kuat, dia pasti memiliki fitur luar biasa lainnya. Selain itu, mendapatkan kepercayaan Ye Kui akan memudahkan kita untuk membunuhnya nanti." Little Fatty bertanya, "Saudara Liang, apakah Anda punya saran khusus?" Pemuda itu berkata, "Wanita Ye Kui, Lin Lin yang cantik ingin memulai sebuah perusahaan farmasi, saya pikir Anda bisa memberinya investasi. Kamu adalah putra dari orang terkaya, saya yakin, Lin Indah tidak akan menolak investasi Anda. Selain itu, apa kamu tidak suka wanita dewasa? Lin Exquisite memang begitu." Mata si gendut kecil berbinar mendengar kata-katanya. Pemuda itu bertanya dengan curiga, "Ngomong-ngomong Dabao, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Saya berurusan dengan Ye Kui karena saya ingin mendapatkan Chao Qingcheng, sementara Anda berurusan dengan Ye Kui untuk apa?" Kebencian muncul di mata si gendut saat dia berkata, "Karena Ye Kui ingin mengambil kekayaan keluarga saya." Mengambil kekayaan keluarga. Pemuda itu tertegun, kualifikasi apa yang dimiliki Ye Kui untuk mengambil kekayaan keluarga dari Ye Dabao? Orang harus tahu bahwa Ye Dabao berasal dari keluarga nomor 1 di ibu kota dan ayahnya adalah Ye Wuwei, orang terkaya di Tiongkok. Tiba-tiba, pemuda itu mengira bahwa nama belakang Ye Kui juga adalah Ye, jadi dia mau tidak mau bertanya, "Dabao, apakah Ye Kui anak haram ayahmu?" Ye Dabao menggelengkan kepalanya, "Meskipun ayahku adalah orang kaya, dia tidak pernah bermain-main di luar." Pemuda itu bingung, "Kalau begitu saya tidak mengerti, mengapa Anda mengatakan Ye Kui akan mengambil kekayaan keluarga Anda?" Ye Dabao berkata, "Saudara Liang, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, jangan beritahu siapapun." "Apa rahasianya?" Pemuda itu bertanya. Ye Dabao berkata, "Ye Kui sebenarnya adalah putra dari paman tertua saya, Ye Wushuang." "Apa?" Hati pemuda itu bergetar dan dia duduk tegak, bertanya, "Dabao, kamu tidak bercanda denganku, kan?" "Saudara Liang, saya telah menjadi pengikut Anda sejak saya masih kecil, saya tidak akan berbohong kepada siapapun kecuali Anda." Ye Dabao berkata, "Memang benar, saya baru saja mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu, orang tua itu tiba-tiba memanggil ayah saya kembali dan mereka berdua melakukan pembicaraan rahasia yang panjang di ruang kerja.
Kebetulan saya pergi mengunjungi orang tua itu hari itu dan melihat mereka diam-diam mengobrol di ruang kerja, jadi saya menguping di luar pintu sebentar. Aku mendengar dengan telingaku sendiri bahwa tuan tua itu mengatakan bahwa putra Wu Shuang telah menjadi penguasa Sekte Naga. Dia juga menginstruksikan ayah saya untuk membantu Ye Kui dengan cara apapun kapanpun dia membutuhkan. Ayah saya kemudian berkata bahwa jika Ye Kui membutuhkan dukungan finansial, dia bisa memberikan semua uangnya kepada Ye Kui. Ye Dabao mengutuk, atas dasar apa? Ayah saya memulai perusahaan, saya pewarisnya, semua uang di keluarga Ye harus menjadi milik saya. Selain itu, Ye Kui belum kembali ke keluarga Ye, bahkan jika dia adalah putra Ye Wushuang, dia masih anak yang liar. Pemuda itu sangat terkejut, kejutan, sungguh mengejutkan bagiku. Ketika saya menyelidiki Ye Kui sebelumnya, saya menemukan bahwa dia dibesarkan bersama ibunya dan mengalami kesulitan. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya adalah putra paman tertua Anda. Begitu identitas Ye Kui diumumkan, itu pasti akan mengguncang ibu kota. Aku ingin tahu, berapa banyak lagi orang yang akan mengalami kesulitan tidur dan makan. Saat pemuda itu mengatakan ini, tatapan pembunuh yang tak terlihat melintas di matanya. Selama kegagalan lebih dari 20 tahun yang lalu, banyak keluarga berkuasa di ibu kota berpartisipasi dalam pengepungan Ye Wushuang, dan keluarga Liang tempat dia berasal juga terlibat. Pemuda ini adalah pewaris keluarga Liang di ibu kota, Liang Wenyue. Liang Wenyue terkenal di kalangan generasi muda di ibu kota. Ia masuk ke Universitas Huaqing sebagai mahasiswa terbaik pada usia 14 tahun, lulus lebih awal dari Universitas Huaqing pada usia 16 tahun dan melanjutkan studi untuk gelar master di bidang keuangan di Universitas Oxford. 2 tahun kemudian, ia menjadi trader top Wall Street dan dipuji sebagai ahli bisnis yang jarang terlihat dalam 50 tahun terakhir. Sebuah momen kejayaan. Namun, setelah 3 tahun di Wall Street, Leng Men Yue tiba-tiba kembali dari luar negeri. Sekembalinya, ia mendirikan sebuah perusahaan keuangan dan hanya dalam beberapa tahun, asetnya mencapai puluhan miliar. Beberapa tahun yang lalu, dia buru-buru bertemu dengan Chao Qingcheng di tengah kerumunan orang dan langsung terkesima. Selanjutnya, dia mengejar Chao Qingcheng seperti orang gila. Setiap kali, dia ditolak oleh Chao Qingcheng tanpa ampun. Dia yakin bahwa jika dia tidak pernah menyerah, suatu hari Chao akan tersentuh olehnya. Beberapa hari yang lalu, Liang Wenyue mendapat kabar bahwa Chao Yuan telah tewas dalam pertempuran di perbatasan Miao, dan pada saat itu, Liang Wenyue merasa bahwa kesempatannya telah tiba. Bagaimanapun, dalam benaknya, Chao Qingcheng pasti sangat tertekan setelah kehilangan kakak laki-lakinya, dan saat ini, jika dia melakukan sesuatu, Chao Qingcheng pasti akan tergerak. Pada hari Chao Qingcheng kembali ke Beijing dari Miaojiang, Liang Wenyu berlari ke bandara untuk menemui Chao Qingcheng. Pada hari itu, dia menyisir rambutnya menjadi tampilan pengantin pria, mengenakan setelan jas yang tampan dan mengikat simpul dasi merah. Singkatnya, keren dan tampan. Liang Wenyue juga menyiapkan 999 mawar dan sebuah cincin berlian, siap melamar Chao Qingcheng saat itu juga. Tak disangka, saat bertemu dengan Chao Qingcheng di bandara, Chao Qingcheng terlihat cerah dan cantik, tidak sedikit pun terlihat sedih. Sebelum dia sempat melamar, Chao Qingcheng berbicara terlebih dahulu. Liang Wenyu, tolong jangan datang padaku lagi, kamu telah melecehkanku selama bertahun-tahun, aku muak dan bosan. Seorang pria besar dengan hanya cinta di kepalanya, apa gunanya? Saya sudah memiliki hati saya tidak akan mencintai orang lain. Saya berharap Anda bahagia. Chao Qingcheng meninggalkan beberapa kata ini dan kemudian pergi. Liang Wenyue sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia marah bukan karena Chao Qingcheng tidak memberinya wajah, tapi karena Chao Qingcheng mengatakan bahwa hatinya adalah milik orang lain. Manusia anjing manakah yang telah memenangkan hati Chao Qingcheng? Setelah Liang Wenyue kembali, dia mulai menyelidiki dan akhirnya, dia menargetkan Ye Kui, kepala baru Sekte Naga. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Liang Wenyue membayar beberapa murid Sekte Naga dan mengetahui dari mereka bahwa Chao Qingcheng sangat dekat dengan Ye Kui ketika dia berada di Miaojiang. Liang Wenyue menyelidiki Ye Kui lagi dan menemukan bahwa Ye Kui memiliki beberapa orang kepercayaan. Chao Qingcheng,
Kamu lebih suka menjadi orang ketiga untuk orang lain daripada bersikap baik denganku, maka aku akan membuatnya terbunuh. Liang Wenyue berpikir bahwa selama Ye Kui meninggal, Cao Qingcheng mungkin akan menerimanya. Bahkan jika Cao Qingcheng tidak tinggal bersamanya, dia tidak akan mengizinkan Cao Qingcheng tinggal bersama Ye Kui. Liang Wenyue memberitahu teman baiknya Ye Dabao tentang ide ini, dan tanpa diduga, Ye Dabao juga ingin membunuh Ye Kui. Mereka berdua langsung cocok. Dengan itu, mereka datang ke Jiangsu. Liang Wenyue awalnya mengira bahwa Ye Kui berasal dari latar belakang akar rumput, dan sekarang dia telah mengetahui latar belakang Ye Kui dari Ye Dabao. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Saudara Liang, aku memperlakukanmu sebagai saudaraku sendiri. Itu sebabnya aku memberitahumu kelahiran Ye Kui. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Ye Dabao berkata, sebenarnya, saya ingin menghabisi Ye Kui karena alasan lain selain kekayaan keluarga. Saat itu, Ye Wushuang menyinggung begitu banyak keluarga yang berkuasa di ibu kota, dan selama bertahun-tahun, orang tua dan ayah saya tetap merendah sebagai manusia, dan sulit untuk membuat keluarga-keluarga itu melupakan kebencian mereka. Jika Ye Kui kembali ke keluarga Ye dan kelahirannya diketahui, maka keluarga-keluarga itu akan berurusan dengan keluarga Ye kita lagi saat itu. Pada saat itu, keluarga Ye kita akan berada dalam bahaya kepunahan. Entah itu untuk masa depan keluarga Ye atau untuk kekayaan keluarga, aku harus membunuh Ye Kui. Ye Dabao mengertakkan gigi dan berkata, Ye Kui, seperti ayahnya, adalah orang berdosa dari keluarga Ye kita, aku tidak boleh membiarkannya hidup. Dabao, aku mendukungmu. Liang Wenyue berkata, belum terlambat, Anda harus menghubungi Lin Exquisite sekarang. Bagus. Ye Dabao mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lin Exquisite. 10 detik kemudian, panggilan itu dijawab. Halo, ini Lin Exquisite, siapa ini? Sebuah suara wanita yang menyenangkan masuk ke telinga. Ye Dabao melirik Liang Wenyu, lalu berkata sambil tersenyum, halo, Tuan Lin, saya dengar Anda ingin mendirikan perusahaan farmasi, saya ingin berinvestasi, untuk Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh suara Lin yang sangat indah. Tidak perlu. Ye Dabao tercengang saat mendengar nada sibuk yang datang dari dalam ponselnya. Ada apa? Liang Wenyu melihat wajah Ye Dabao tidak beres dan bertanya dengan lantang. Lin dengan indah mengatakan bahwa dia tidak ingin berinvestasi dan menutup telepon. Ye Dabao selesai dan mengutuk, orang lain memulai perusahaan dengan mengemis investasi. Saya sekarang menawarkan untuk memberikannya, tetapi dia tidak menginginkannya. Apakah wanita ini sakit kepala? Liang Wenyue tertawa, jangan marah, teruslah menelepon. Jika Lin Indah tahu bahwa Anda adalah putra orang terkaya di Tiongkok, dia pasti akan berubah pikiran. Lagi pula, begitu Anda terhubung dengan orang terkaya, sulit untuk tidak menghasilkan uang. Ye Dabao mengangguk dan memutar telepon lagi. Segera, suara dingin Lin yang sangat indah terdengar dari dalam telepon. Ada apa? Tuan Lin, ini Ye Dabao. Saya tidak menjelaskan beberapa hal sekarang. Sebelum Ye Dabao dapat menyelesaikan kata-katanya, suara indah Lin terdengar. Anda tidak menjelaskan bahwa itu urusan Anda. Saya telah membuatnya sangat jelas. Saya tidak membutuhkan investasi. Jepret, telepon terputus lagi. Ye Dabao tidak tega untuk menghancurkan telepon tersebut. Sebagai putra orang terkaya, ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Apalagi penolakan itu begitu tajam. Ini sungguh merupakan tamparan di wajahnya. Menutup telepon lagi, Liang Wenyue bertanya. Ya, Ye Dabao mengumpat, sial, jika Lin yang sangat cantik itu berdiri di depanku, aku akan menamparnya sampai mati. Liang Wenyue berkata, jika Anda memukulnya lagi, saya tidak percaya bahwa Lin Jianli benar-benar tidak membutuhkan investasi. Ye Dabao gusar dan berkata, saya tidak ingin berbicara dengan psikopat ini. Saudara Liang, jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Oke, aku akan bertarung. Liang Wenyue mengambil telepon dari tangan Ye Dabao dan berkata dengan nyaman, Dabao, tenanglah, tidak ada gunanya marah karena masalah sepele seperti itu. Setelah mengatakan itu, Liang Wenyue mulai menghubungi nomor telepon Lin yang indah.
Bip, telepon baru saja berdering sekali dan ditutup. Tak terpengaruh, Liang Wenyue terus menekan nomor tersebut. Duh, telepon berdering satu kali dan ditutup kembali. Yo, Lin yang cantik ini cukup berkarakter, benar-benar menutup telepon. Liang Wenyue tertawa dan terus menelepon. Dia telah menelepon selusin kali berturut-turut, dan semuanya ditutup oleh Lin Exquisite, yang membuatnya sedikit marah di dalam hatinya juga. Sial, seorang wanita, apa gunanya menjadi sombong? Liang Wenyue terus menelepon, aku tidak percaya, wanita ini tidak mau menjawab telepon. Akhirnya, panggilan itu dijawab. Sebelum Liang Wenyue dapat berbicara, suara indah Lin terdengar, saya sedang rapat, Anda terus menelepon, bolehkah saya bertanya, apakah ada orang yang meninggal dalam keluarga Anda? Keluargamu adalah orang yang meninggal. Kemarahan Liang Wenyue meningkat dalam sekejap, dan sebelum dia bisa berbicara, suara indah Lin terdengar lagi, oh ya, saya baru saja memarahi seseorang, bukan Anda. Sampai jumpa, POW. Telepon pun ditutup kembali. Liang Wenyue memegang telepon, pikirannya mengingat kata-kata indah Lin barusan. Dia memarahi orang lain, bukan aku, apa maksudnya? Bukankah aku bukan manusia, rumput? Setelah Liang Wenyue bereaksi, dia membanting tinjunya ke meja kopi dengan sangat keras sehingga dia menghempaskan tangannya kesakitan. Saudara Liang, apakah kamu baik-baik saja? Ye Dabao menatap Liang Wenyue dengan heran. Dia bingung apa sebenarnya yang dikatakan Lin dengan indahnya sehingga membuat Liang Wenyue begitu marah. Saya baik-baik saja. Liang Wenyue berkata bahwa dia baik-baik saja, tetapi kemarahan di antara alisnya menjadi lebih berat dan dia tiba-tiba meraung. Saya benar-benar ingin membunuh wanita bau ini. Dia bertanya kepada saya apakah ada orang yang meninggal dalam keluarga. Dan menyebut saya tidak manusiawi. Ketika Ye Dabao melihat penampilan Liang Wenyue saat ini, dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Jadi dia berkata dengan nyaman, Lin hanyalah seorang psikopat, kamu tidak harus bersikap normal dengannya, kakak Liang. Baru setelah beberapa saat kemarahan Liang Wenyue mereda. Kakak Liang, Lin sangat tidak ingin berinvestasi, sepertinya mencoba menggunakannya untuk mendekati Ye Kui tidak akan berhasil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Dabao bertanya. Liang Wenyue berkata, sebenarnya, tanpa Lin Exquisite, kamu juga bisa mendekati Ye Kui. Ye Dabao bertanya, bagaimana saya bisa lebih dekat? Kamu pergi langsung ke Ye Kui. Liang Wenyue berkata, Ye Kui adalah putra pamanmu. Kamu adalah sepupunya sendiri, jika kamu mendatanginya, dia tidak akan mencurigai kamu. Selain itu, dia juga akan mempercayaimu secara khusus. Selama kamu terlibat dengan Ye Kui, kita bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Kepala Ye Dabao menggeleng seperti mainan, tidak mungkin. Lebih baik aku tidak menunjukkan wajahku dalam masalah ini. Orang tua itu paling jijik dengan pertarungan daging dan tulang, jika dia tahu bahwa aku membuat Ye Kui terbunuh, maka dia pasti akan membuatku terbunuh. Liang Wenyue berkata, jika Ye Kui meninggal, maka generasi ketiga keluarga Ye hanya akan memiliki Anda sebagai satu-satunya anak, bahkan jika Ye Lao marah, dia tidak akan membuat Anda terbunuh. Dan ayahmu, dia hanya memiliki satu anak laki-laki sepertimu, jika kamu mati, lalu siapa yang akan mewarisi perusahaannya? Ini seperti pemberontakan Xuan Wumen di dinasti Tang, Li Ximin membunuh Li Jiancheng dan Li Yuanji. Li Yuan adalah satu-satunya yang tersisa, meskipun Li Yuan membenci Li Ximin di dalam hatinya, dia tetap menyerahkan tahta kepada Li Ximin pada akhirnya. Jadi, bahkan jika kamu membunuh Ye Kui, kakek dan ayahmu tidak akan melakukan apapun padamu. Ye Dabao masih menggelengkan kepalanya, kakak Liang, lebih baik memikirkan cara lain, yang ini tidak akan berhasil. Ini adalah cara terbaik, kata Liang Wenyue. Tidak, saudara Liang, kamu sangat pintar, kamu pasti bisa memikirkan cara lain. Ye Dabao berkata, jika saya bergaul dengan Ye Kui dan gagal menghabisinya, maka saya akan benar-benar tamat. Aku tidak bisa mengambil risiko. Liang Wenyue mengutuk dalam hatinya, si gendut ini, otaknya tidak terlalu bodoh. Dabao, karena menurutmu solusi ini tidak akan berhasil, maka hanya ada satu solusi terakhir yang tersisa. Kata Liang Wenyue.
Solusi apa? Ye Dabao bertanya. Liang Wenyue mendekati telinga Ye Dabao dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Setelah mendengarkan, Ye Dabao merenung sejenak dan bertanya, Saudara Liang, apakah boleh melakukan ini? Jika kita meleset, maka kita akan berada dalam bahaya. Liang Wenyue tersenyum ringan, apa yang kamu takutkan? Kita bisa tetap tidak terlihat dan menyerahkan masalah ini kepada Huang Ran. Huang Ran telah mematahkan tangannya dan membenci Ye Kui di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membuatnya terbunuh. Ye Dabao berkata, bagaimana jika gagal? Ye Kui sangat kuat, bahkan Yang Lao bukan tandingannya. Bagaimana jika Ye Kui menangkap Huang Ran dan memaksa pengakuan, dan Huang Ran menjual kita? Liang Wenyue tertawa, Dabao, jika saya tidak salah, salah satu pengawal Huang Ran adalah salah satu anak buah Anda, bukan? Ye Dabao terkejut, Saudara Liang, bagaimana Anda tahu itu? Liang Wenyue tertawa, jangan khawatir tentang bagaimana saya tahu, Anda hanya perlu menginstruksikan orang-orang Anda untuk mengawasi Huang Ran. Kalau kamu meleset, beritahu anak buahmu untuk membungkam Huang Ran. Dengan begitu, Ye Kui tidak akan pernah tahu bahwa kita melakukan ini. Senyum muncul di wajah Ye Dabao, masih Saudara Liang yang bijaksana. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Liang Wenyue berkata, tidak perlu terburu-buru. Untuk menghabisi Ye Kui sepenuhnya, aku perlu menemukan seseorang untuk membantu Huang Ran. Ye Dabao penasaran, siapa yang kamu cari, Saudara Liang? Kamu akan segera mengetahuinya. Liang Wenyue tersenyum misterius dan mengeluarkan ponselnya untuk merekam video. Tidak lama kemudian, sambungan video berhasil dan seorang pria yang mengenakan topeng hitam pekat muncul. Ye Kui masih tidak menyadari bahwa pembunuhan diam-diam sedang berlangsung terhadapnya, dan pada saat ini, dia sedang makan malam dengan Xiao Yiren dan Xiao Zhan di restoran. Bos, saya tidak berpikir bahwa nama Huang akan berbaik hati untuk menyerah. Kata Xiao Zhan. Ye Kui berkata, jika nama keluarga Huang itu pintar, maka dia tidak akan kembali padaku, jika tidak, hukuman mati menunggunya. Xiao Zhan menasehati, Bos, bagaimanapun juga, orang itu adalah anggota keluarga Huang di ibu kota, jadi jangan sampai dia terbunuh, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Wajah Ye Kui acuh tak acuh, saya punya banyak musuh, saya tidak peduli dengan satu musuh lagi. Ye Kui bahkan tidak takut pada kota terlarang, jadi bagaimana dia bisa takut pada keluarga Huang? Dokter Ye, cobalah tahu mapo ini adalah hidangan khas restoran ini. Xiao Yiren menggunakan sendok untuk mengambil beberapa potong tahu dan menaruhnya di mangkuk Ye Kui. Ye Kui mencicipi satu gigitan dan rasanya memang enak. Warna dan aromanya sempurna. Kuncinya adalah tahu yang sangat empuk dan lumer di mulut. Apakah ini enak? Xiao Yiren bertanya dengan lembut, seperti seorang istri yang berbudi luhur. Enak, Ye Kui tersenyum, lagi pula, tidak ada pria yang tidak suka tahu. Desir, wajah cantik Xiao Yiren memerah. Xiao Zhan berkata, kakak, kamu bisa membuatkan aku tahu juga. Xiao Yiren menatap Xiao Zhan dengan tatapan kosong, bukannya kamu tidak punya tangan. Jadi bos tidak punya tangan yang panjang. Ketika Xiao Zhan mengatakan ini, wajah Xiao Yiren menjadi lebih merah. Xiao Zhan melanjutkan, kakak, aku sudah tinggal bersamamu selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu memberikan hidangan kepada seorang pria. Xiao Yiren merasa malu dan menatap Xiao Zhan dengan tatapan tajam, diam, tidak ada yang menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Xiao Zhan tertawa dan membenamkan kepalanya ke dalam makanannya. Sesekali, Xiao Yiren memberi Ye Kui makanan untuk dimakan, menyebabkan Ye Kui menjadi sedikit malu. Yiren, kamu bisa makan sendiri, jangan pedulikan aku, kata Ye Kui. Xiao Yiren tersenyum manis, tidak apa-apa, aku suka mengambil piring. Xiao Zhan mengangkat kepalanya dan bertanya, kakak, sejak kapan kamu punya hobi ini? Kenapa aku tidak menyadarinya? Diam, Xiao Yiren memelototi Xiao Zhan lagi, dan kemudian diam-diam melirik Ye Kui. Melihat bahwa Ye Kui terlihat normal, rasa malu di wajahnya hanya sedikit berkurang. Ye Kui berpura-pura tidak tahu apa-apa, saat ini, dia tidak ingin sesuatu terjadi dengan Xiao Yiren dulu. Jika Bai Bing, gadis pencemburu itu, tahu, dia akan mengalami kesulitan.
Benar Dr. Ye, Anda belum menjawab pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Xiao Yiren tiba-tiba berkata. Pertanyaan apa? Ye Kui sengaja berpura-pura bingung. Xiao Yiren bertanya, tampaknya dengan ceroboh, Dr. Ye, Anda sangat ahli dalam pengobatan. Anda juga bisa melakukan seni bela diri, dan Anda sangat tampan. Apakah Anda memiliki banyak orang kepercayaan? Ye Kui tersenyum tipis, menoleh untuk melihat Xiao Yiren dan bertanya dengan retoris, apakah Anda ingin saya mengatakan ya, atau tidak? Xiao Yiren tertawa dan berkata, Dr. Ye, katakan saja yang sebenarnya. Ye Kui diam-diam menghela nafas, sungguh wanita yang pintar, melemparkan pertanyaan itu padaku lagi. Namun, untuk menghadapi pertanyaan seperti itu, Ye Kui punya banyak cara. Yiren, ini adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada Xiao Zhan. Ye Kui berkata, Xiao Zhan telah bersamaku untuk waktu yang lama, dia paling tahu urusanku. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan mengacungkan jempol kepada Ye Kui dari bawah meja. Ini adalah langkah brilian dari sang bos. Melemparkan masalah kepada saya. Pada saat yang sama, Xiao Zhan mengalami sedikit sakit kepala. Jika saya mengatakan bahwa bos tidak memiliki orang kepercayaan, ketika kakak saya mengetahuinya nanti, dia pasti akan menemukan saya dalam masalah. Jika saya mengatakan bahwa bos memiliki banyak orang kepercayaan, maka kakak akan sedih dan bos mungkin akan menemukan saya dalam masalah juga. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yiren bertanya, Little War, katakan padaku. Xiao Zhan dengan cepat memikirkan jawaban di kepalanya, dan setelah 5 detik, dia berkata, kakak, aku iri pada bos. Bos itu tampan dan cakap, jadi ada banyak gadis yang menyukainya. Sejujurnya jika saya seorang wanita, saya juga ingin menikah dengannya, tapi sayangnya, saya bukan. Xiao Yiren menyela Xiao Zhan, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu, langsung saja ke bisnis. Oke, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Xiao Zhan berkata, bos adalah orang yang baik. Orang yang baik. Xiao Yiren terdiam sejenak dan berkata, siapa yang tidak tahu bahwa Dr. Ye adalah orang yang baik? Bukan itu yang saya tanyakan, saya bertanya tentang orang kepercayaan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide yang baik tentang apa yang ingin Anda lakukan. Mungkinkah Anda tertarik pada saya? Bos, Anda tidak berbicara omong kosong. Xiao Zhan berkata, jika aku tidak tertarik padamu, apakah kakakku akan memberimu hidangan? Telinga Xiao Yiren memerah dan dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Cepatlah makan, makanannya sudah mulai dingin. Akhirnya, topik pembicaraan pun beralih. Habiskan makanan Anda. Ye Kui kemudian pergi sendirian. Xiao Zhan dan Xiao Yiren melihatnya keluar dari restoran dan melihat Ye Kui pergi. Lalu Xiao Yiren bertanya, Xiao Zhan, apakah Dr. Ye memiliki banyak orang kepercayaan? Xiao Zhan pusing, kakak, mengapa kamu menanyakan hal ini lagi? Xiao Yiren berkata, saya bisa merasakannya. Bagaimana mungkin orang yang memiliki kemampuan seperti Dr. Ye tidak memiliki beberapa orang kepercayaan? Xiao Zhan terdiam beberapa saat dan berkata, Kak, jika kamu menyukai bos dan ingin bersamanya, aku akan mendukungmu. Xiao Yiren menatap Xiao Zhan dengan tatapan terkejut, kamu tidak keberatan. Xiao Zhan berkata, Kak, aku ikut senang untukmu jika kamu bisa menemukan kebahagiaan, mengapa aku harus keberatan? Tapi dia punya orang kepercayaan. Sejak zaman kuno, siapa di antara mereka yang telah menjadi besar yang tidak memiliki sekelompok wanita di belakangnya? Xiao Yiren menatap Xiao Zhan dengan kaget, jelas, dia tidak menyangka kata-kata ini keluar dari mulut kakaknya. Dang, Xiao Yiren menamparkan kepala Xiao Zhan dengan keras dan tertawa, kamu, benar-benar mendorong kakakmu untuk mengejar pria yang memiliki banyak wanita, benar-benar layak menjadi kakak yang baik di Tiongkok. Tentu saja, dan kakak ipar terbaik. Ketika Xiao Zhan melihat ekspresi Xiao Yiren, dia tahu bahwa saudara perempuannya telah mengambil keputusan, jadi dia menghindar dan tersenyum, kakak, aku tidak hanya memikirkanmu. Titik 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 titik. Setelah Ye Kui masuk ke dalam mobil, dia menelepon Bai Bing. Saudari Bing, apakah Anda di rumah sakit? Aku sudah kembali, kata Ye Kui.
Kamu sudah kembali. Bai Bing berkata dengan terkejut, aku libur hari ini, aku di rumah, datang dan temui aku. Oke, 20 menit kemudian, Ye Kui mengetuk pintu kamar Bai Bing. Pintu kamar terbuka, hanya untuk melihat Bai Bing mengenakan kaos pusar, celana panjang merah muda, diikat dengan kepala pil, sangat berbeda dari penampilan Dewi Gunung Es-nya yang biasa, memberi orang perasaan awet muda dan cantik. Ayo masuk. Bai Bing menarik Ye Kui ke pintu, lalu membungkuk untuk mengambil sandal Ye Kui dari dalam lemari sepatu. Ketika dia membungkuk, tempat tertentu terlihat sangat bulat dan kokoh, memegang celana panasnya dengan erat, seperti tomat yang sudah matang. Mencolok, Ye Kui tidak bisa menahan diri dan memeluk Bai Bing dari belakang. Bai Bing terkejut dan melompat kaget, berteriak, "Ah, apa yang kamu lakukan? Untuk apa?" Ye Kui dengan hangat tersenyum, "Kamu. Ini adalah hari musim semi yang indah di rumah White Eyes. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu." Ruangan itu akhirnya tenang di dalam, dan Ye Kui merasa rileks dan bahagia seperti angin musim semi. Bai Bing memerah, berbaring di dadanya, mulutnya terengah-engah, cemberut, "Kamu benar-benar telur yang buruk." Ye Kui tertawa dan berkata, "Jika seorang pria tidak jahat, seorang wanita tidak akan mencintainya." Bai Bing bertanya, "Kapan kamu kembali?" Ye Kui menjawab, "Saya baru saja kembali hari ini." "Kamu tidak pergi mencari Lin Exquisite?" Bai Bing bertanya lagi. "Tidak," Ye Kui berkata, "aku datang untuk mencarimu saat aku kembali." "Benarkah?" Bai Bing sedikit tidak yakin, matanya penuh keraguan. "Sungguh," Ye Kui berkata, "aku bisa bersumpah demi langit." "Huff, kamu punya hati nurani." Bai Bing mendengus bangga dan kemudian berkata, "Kali ini kamu melakukannya dengan baik, kamu tahu untuk kembali padaku lebih dulu, jadi." "Jadi bagaimana?" Ye Kui bertanya. "Saya ingin memberi Anda hadiah." Bai Bing tersenyum dan berkata, "Sayang, hadiah apa yang kamu inginkan?" Ye Kui berseru, "Aku ingin menginginkanmu. Kamu berpikir cantik." Bai Bing menatap Ye Kui dengan tatapan kosong dan mengangkat selimut untuk bangun dari tempat tidur. "Saudari Bing, apa yang kamu lakukan?" Ye Kui bertanya. Bai Bing tidak menjawab, tetapi membuka lemari pakaian, mengeluarkan beberapa potong pakaian darinya dan memakainya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pramugari yang hidup dan bernafas. "Apa yang sedang Saudari Bing coba lakukan? Mungkinkah dia mencoba bermain peran?" "Sungguh menarik." Ye Kui diam-diam bersemangat. Setelah itu, Bai Bing kembali ke cermin rias dan duduk, merias wajahnya dengan riasan tebal dan merapikan rambutnya. Setelah beberapa saat, Bai Bing berbalik dan menatap Ye Kui, yang saat ini mengenakan seragam pramugari dan bibir merah menyala, sangat cantik. "Sayang, apakah aku terlihat cantik?" Mata Bai Bing menatap lurus ke arah Ye Kui. "Tampan." Ye Kui menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Bai Bing pada awalnya adalah Dewi Gunung Es, dan dengan sedikit dandanan, dia adalah yang terbaik dalam kecantikan manusia. "Lalu apakah kamu mau?" Bai Bing bertanya lagi. Ye Kui terus menganggukkan kepalanya, "Aku mau." "Lalu apa yang kamu tunggu?" Bai Bing berpura-pura malu dan selesai, berlutut dengan lembut di atas kedua lututnya, mengedipkan mata ke arah Ye Kui, "Ayo, suamiku." Bagaimana Ye Kui bisa menahan diri dan bertindak langsung? Tak lama kemudian, suara-suara indah terdengar. Sampai jam 9 malam, suara hanya berhenti sepenuhnya. Bai Bing kelelahan dan mengeluh kepada Ye Kui, "Mengapa kamu seperti Zhao Zilong?" "Hahaha, hari ini memang seperti Zhao Zilong di Changban Po." Ye Kui tertawa. Bai Bing memelototinya dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan di timur laut dengan Chang Mei Sen kali ini?" "Istana dunia bawah mengalami sedikit masalah di sana dan meminta saya dan benda tua itu untuk pergi membantu." Ye Kui tidak memberitahu Bai Bing bahwa dia sebenarnya pergi ke timur laut untuk menemukan ramuan berusia 1000 tahun untuk menyembuhkan Su Luzang. Dia khawatir Bai Bing akan cemburu jika dia memberitahunya. "Apakah masalahnya sudah terpecahkan?" Bai Bing bertanya. "Ya, semuanya sudah beres, hanya..." Ye Kui berhenti sejenak dan berkata, "Benda tua itu buta."
Bai Bing terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Ye Kui kemudian menceritakan peristiwa di timur laut. Setelah mendengarkan, Bai Bing berkata, alis panjang menyelamatkan hidup Anda dalam situasi hidup dan mati. Itu cukup baik dan benar, bisakah Anda menyembuhkan matanya? Ye Kui menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang cedera serangan balik. Apakah Anda ingin mencoba operasi? Bai Bing berkata, saya tahu beberapa spesialis mata asing terkemuka. Ye Kui menggelengkan kepalanya, percuma, luka pembalikan tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Bai Bing menghela nafas panjang. Ye Kui tiba-tiba bertanya, Su Luzang pergi bekerja di rumah sakit. Bai Bing berkata, Su Luzang ini benar-benar tidak sederhana. Kenapa kamu bilang begitu? Ye Kui bingung. Bai Bing berkata, hari pertama dia pergi ke rumah sakit, dia menyembuhkan banyak penyakit yang sulit, dan efek pengobatannya langsung, bahkan Sun Zhengdi pun terkesan. Dia sangat pandai dalam bidang kedokteran dan sangat cantik. Ada beberapa dokter pria lajang di rumah sakit sekarang yang sangat tertarik. Jika mereka tahu bahwa Su Luzang adalah wanitamu, aku khawatir mereka semua akan patah hati. Ye Kui buru-buru berkata, Saudari Bing, jangan bicara omong kosong, Su Luzang dan aku hanya berteman. Hanya teman. Bai Bing bersenandung lembut, jangan kira aku tidak bisa melihat bahwa hubunganmu tidak sederhana. Meskipun Anda tidak berada di rumah sakit akhir-akhir ini, Su Luzang selalu berbicara tentang dokter. Kamu masih bilang kamu hanya berteman. Ye Kui tertawa, Saudari Bing, apakah kamu cemburu? Apa maksudmu? Apakah aku hanya orang yang cemburu dalam pikiranmu? Bai Bing sedikit tidak puas. Bagaimana mungkin, Saudari Bing, Anda lembut dan murah hati dan pengertian, Anda bukan orang yang cemburu. Ye Kui mengimbanginya dengan senyuman. Jika aku adalah orang yang cemburu, aku tidak akan mengizinkanmu bersama Lin Exquisite dan Qin Wan. Bai Bing bertanya, Ye Kui, sejauh mana kamu dan Su Luzang berkembang? Ye Kui tersenyum pahit, Su Luzang dan aku benar-benar hanya berteman. Baiklah, kamu masih berbohong padaku, lihat apakah aku tidak memperbaikinya. Bai Bing meraih telinga Ye Kui dan bertanya lagi, apakah kalian berdua berkumpul di Miaojian? Kalau tidak, mengapa Su Luzang, yang sangat ahli dalam bidang kedokteran, datang untuk bekerja di rumah sakit Jiangsu? Ada begitu banyak rumah sakit di negara ini yang tidak dia datangi. Tetapi dia datang ke rumah sakit Jiangsu, dan kamu masih mengatakan kamu tidak punya apa-apa. Ye Kui tidak bisa berkata-kata, Bai Bing bukanlah orang yang cemburu, dia jelas-jelas seorang pencemburu. Saudari Bing, apakah kamu lapar? Aku sedikit lapar. Ye Kui segera mengubah topik pembicaraan. Dia tahu Bai Bing dengan sangat baik, jika dia melanjutkan topik Su Luzang ini, maka dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak peduli apa yang dia katakan, Bai Bing tidak mempercayainya. Baru setelah Ye Kui mengingatkannya tentang hal ini, Bai Bing menyadari bahwa dia juga lapar dan berkata, aku akan pergi memasak, kamu mau makan apa? Ye Kui berkata, makanlah apapun yang kamu inginkan. Kalau begitu aku akan membuat sesuatu secara acak. Bai Bing hendak bangun dari tempat tidur ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di lututnya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Ada apa, Saudari Bing? Ye Kui bertanya dengan prihatin. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Bai Bing berpura-pura marah. Ye Kui melihat ke bawah dan menemukan bahwa lutut Bai Bing berwarna ungu dan merah, dan tertawa, ini adalah hari yang berat bagimu. Bai Bing memelototi Ye Kui dan sebelum dia bisa bangun dari tempat tidur dan berdiri, dia merasa sakit dan lemah, tanpa kekuatan sama sekali. Saudari Bing, sebaiknya kamu istirahat sebentar, aku akan pergi dan membuat makan malam. Kata Ye Kui. Lupakan saja, lebih baik pesan makanan untuk dibawa pulang, lebih nyaman. Bai Bing berbaring lagi dan mengambil ponselnya dan membuka platform takeaway. Tepat pada saat itu, bip bip bip, ponsel Ye Kui berdering. Bai Bing mengulurkan kepalanya dan menemukan bahwa ide penelepon adalah Sun Mengji, dia berkata dengan marah, bagus untukmu Ye Kui, kamu benar-benar berselingkuh dengan asisten Lin yang sangat cantik, apakah kamu ingin berkelahi? Setelah mengatakan itu, Bai Bing menutup telepon.
Setelah beberapa saat, telepon berdering lagi, dan masih Sun Mengji yang menelepon. Ye Kui tahu Sun Mengji, sejak dia bersama Lin Exquisite, Sun Mengji memusuhi dia, jika tidak ada yang penting, maka Sun Mengji tidak akan meneleponnya sama sekali. Saudari Bing, berikan aku teleponnya. Ketika Bai Bing melihat wajah serius Ye Kui, dia dengan enggan menyerahkan telepon kepada Ye Kui dan berkata, nyalakan suara eksternal, jika kamu berani berbicara tentang cinta di depanku, aku tidak akan bisa mengampunimu. Ye Kui mengangkat telepon dan sebelum dia bisa berbicara, suara Sun Mengji terdengar. Tidak baik Ye Kui, sesuatu telah terjadi pada Tuan Lin. Hati Ye Kui terkejut dan dia bertanya kepada Sun Mengji, ada apa dengan saudari Lin? Sun Mengji menjawab, Lin telah diculik. Apa? Tubuh Ye Kui tiba-tiba mengeluarkan mesin pembunuh yang dingin, membuat Bai Bing takut, bertanya, apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Saya tidak tahu, Lin selalu mengalami kecelakaan di rumah. Aku akan segera ke sana. Ye Kui tidak menunggu Sun Mengji menyelesaikan kata-katanya sebelum menutup telepon, sambil berpakaian, berkata kepada Bai Bing, saudari Lin telah diculik, aku akan memeriksanya. Bai Bing menyerahkan kunci mobil kepada Ye Kui dan berkata, hati-hati, cepat selamatkan yang mulia, beritahu aku dulu kalau ada kabar. Mehaem, Ye Kui buru-buru meninggalkan rumah Bai Bing, pergi ke garasi bawah tanah, menyalakan mobil dan tancap gas. Mobil itu melaju seperti kilat. 10 menit kemudian, Ye Kui tiba di rumah Lin yang sangat indah dan Sun Mengji berdiri di pintu masuk villa menunggunya dengan raut wajah gugup. Ye Kui turun dari mobil dan bertanya, kapan saudari Lin diculik? Tepatnya kapan? Setengah jam yang lalu, Sun Mengji menjawab. Ye Kui melihat bahwa Sun Mengji mengenakan pakaian profesional, jelas dia tidak ada di rumah ketika Lin diculik dengan sangat baik, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saudari Lin diculik setengah jam yang lalu? Sun Mengji membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah video kepada Ye Kui. Dalam gambar, Lin Exquisite baru saja pulang kerja dan mobilnya baru saja berhenti di dalam halaman villa ketika selusin pria bertopeng bergegas masuk dari luar dan dengan paksa menculik Lin Exquisite. Saya baru saja menyalin video ini dari pengawasan villa, dan itu menunjukkan bahwa waktu ketika Lin diculik adalah setengah jam yang lalu. Kata Sun Mengji. Niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuh Ye Kui saat dia melihat video Lin Exquisite ditarik ke dalam mobil oleh beberapa pria bertopeng dan kuat. Sun Mengji menambahkan, saya pergi ke ruang keamanan untuk memeriksa pengawasan. Mobil yang dikendarai sekelompok orang ini adalah satu set pelat. Saya tidak tahu mengapa mereka menculik Tuan Lin, Ye Kui. Tidak peduli apapun, Anda harus menyelamatkan Tuan Lin dengan cepat. Saya khawatir Tuan Lin akan berada dalam bahaya jika dia jatuh ke tangan mereka. Tidak perlu kamu memberitahuku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Kui tidak menyembunyikan niat membunuhnya dan berkata dengan suara dingin, saudari Lin adalah wanitaku, tidak peduli siapa yang menculiknya, aku tidak akan mengampuni siapapun. Bagaimana sekarang? Sun Mengji bertanya, haruskah kita memanggil polisi? Tidak perlu menelepon polisi, saya ingin menangani masalah ini secara pribadi. Ye Kui selesai berbicara dan diam-diam membuat jimat pelacak. Pada saat ini, Sun Mengji dengan cepat berlari ke dalam villa. Segera, segumpal gas hitam muncul di depan mata Ye Kui. Gumpalan ki hitam ini lebih tipis dari rambut, tersembunyi di kegelapan. Tidak terlihat dengan mata telanjang, untungnya bagi Ye Kui, dia telah menguasai mata surga. Ye Kui mengucapkan mantra tanpa suara dan beberapa detik kemudian, ki hitam itu melayang ke arah luar villa. Ye Kui siap untuk mulai melacaknya, ketika saat ini, Sun Mengji buru-buru berlari keluar dari dalam villa. Aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan Jenderal Lin. Sun Mengji telah berganti pakaian dengan mantel kulit dan mengenakan sepatu bot kulit di kakinya, yang sangat dingin. Di tangannya ia membawa sebuah kotak persegi panjang. Ye Kui menggunakan mata langitnya untuk memindainya dan langsung melihat bahwa tas itu berisi senapan sniper. Kamu tinggal di rumah, menyelamatkan saudari Lin sudah cukup bagiku sendiri. Kata Ye Kui. Sun Mengji berkata, senang rasanya ada orang lain yang membantu. Tidak perlu. Jika bahkan aku tidak bisa menyelamatkan saudari Lin, itu akan menjadi hukuman mati bagimu untuk pergi.
Setelah Ye Kui selesai berbicara, tubuhnya berlari dengan liar. Kali ini, dia tidak menyetir. Dia mengikuti jimat pelacak dan mengejarnya sampai ke pinggiran. Ia sampai di sebuah bangunan pabrik yang ditinggalkan. Jimat pelacak melayang ke dalam bangunan pabrik. Ye Kui menatap bangunan pabrik, kilatan niat membunuh di matanya. Titik 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 titik. Di dalam gedung pabrik, Lin diikat di bagian atas pilar, talinya diikat dengan erat, menyebabkan lekuk tubuhnya terekspos, membuat orang ingin mimisan saat melihatnya. Pada saat itu, seorang pria muda berdiri di depan wajah Lin. Di sekelilingnya ada selusin pria berbadan besar dan kokoh dengan wajah tertutup. Cek-cek, produk yang luar biasa, orang tua itu hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melakukannya padamu. Pemuda itu menelan ludahnya, matanya menyapu tubuh Lin Exquisite dengan ceroboh. Siapa kamu? Kenapa kau menculikku? Lin Exquisite bukanlah wanita biasa, telah melihat badai besar, dan bahkan ketika dia berada di tengah-tengah harimau dan serigala, dia bertindak dengan tenang. Nama saya Huang Ran. Pemuda itu tertawa. Huang Ran. Lin tiba-tiba teringat sesuatu dan mata almondnya menyipit. Kamu berasal dari keluarga Huang di ibu kota. Oh, Anda tahu identitas saya. Huang Ran sedikit terkejut dan berkata, saya tidak melihat bahwa Anda, seorang wanita, masih memiliki wawasan. Kenapa kamu menculikku? Lin dengan indah bertanya lagi. Huang Ran berkata, tentu saja aku ingin mendapatkanmu. Kamu sangat cantik, pria mana yang tidak menyukainya? Lin indah tidak percaya sama sekali, jika pria di depannya ini menculiknya hanya untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan membawanya ke sini, tetapi akan membawanya ke hotel. Jelas, pria ini memiliki tujuan lain. Setelah beberapa saat berunding, Lin dengan sangat mengerti dan bertanya, apakah Anda menculik saya untuk berurusan dengan Ye Kui? Hah? Huang Ran memandang Lin dengan sangat indah dengan wajah terkejut, lalu tertawa. Aku tidak melihat bahwa kamu tidak hanya cantik, tapi juga sangat pintar, menebak niat tuan mudaku dengan begitu cepat. Benar, aku di sini untuk berurusan dengan Ye Kui. Huang Ran berkata dengan suara penuh kebencian, kutu kupret itu Ye Kui memerintahkan seseorang untuk mematahkan tanganku. Lin dengan indah memperhatikan bahwa tangan Huang Ran terbungkus kain kasa dan berkata, karena Ye Kui memerintahkan seseorang untuk mematahkan tangan Anda, itu hanya berarti Anda pantas dipukuli. Huang Ran sangat marah, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, apakah kamu mencari kematian? Tidak hanya Lin yang sangat cantik tidak sedikit pun takut, tetapi dia berkata sambil tersenyum, yang mencari kematian bukanlah aku, tetapi kamu. Aku adalah wanita Ye Kui. Kamu telah menyentuh sisiknya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Ran, saya menyarankan Anda lebih baik melepaskan saya, dan saya dapat membantu Anda memohon di depan Ye Kui ketika saatnya tiba. Huang Ran tertawa terbahak-bahak, Lin cantik, menurutmu kamu itu apa? Aku ingin kamu membantuku memohon belas kasihan. Benar-benar lelucon. Kuberitahu kamu, hari ini Ye Kui sudah mati. Huang Ran menunjuk ke bagian atas pabrik dan berkata, saya telah mengatur beberapa penembak jitu di atap, Ye Kui akan bertemu dengan Raja Neraka segera setelah dia mengambil satu langkah ke dalam pabrik. Lin tersenyum dingin dan berhenti berbicara. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Huang Ran bertanya. Lin menjawab, saya tidak ingin berbicara omong kosong kepada orang yang sedang sekarat. Nanti tuan muda ini akan memberitahumu siapa yang benar-benar akan mati di sini hari ini. Huang Ran memerintahkan anak buahnya, panggil Ye Kui segera. Katakan padanya bahwa jika dia ingin menyelamatkan Lin Exquisite, maka dia harus sampai di sini dalam waktu 1 jam. Hanya dia yang bisa datang sendiri. Ya, para pawang mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi nomor Ye Kui. 5 detik kemudian, tuan muda, panggilan Ye Kui melalui. Sebelum anak buahnya dapat menyelesaikan kata-kata mereka, tiba-tiba, sebuah telepon genggam berdering di luar pabrik. Siapa di luar sana? Huang Ran bertanya dengan lantang ketika ia mendengar dering telepon genggam dari luar pabrik. Tidak ada orang di luar. Huang muda, mungkinkah itu? Boom! Sebelum anak buahnya sempat menyelesaikan kata-katanya,
pintu bangunan pabrik tiba-tiba ditendang terbuka. Siapa? Huang Ran melompat ketakutan dan dengan cepat menatap ke arah pintu. Kemudian, Ye Kui masuk dari luar. Apakah kamu tidak ingin menemukanku? Aku datang. Ye Kui menyapu sekilas dan melihat bahwa Lin Exquisite tidak terluka selain diikat, dan kekhawatiran di hatinya tersapu bersih. Setelah Ye Kui muncul, selusin pria bertopeng dengan cepat mengelilinginya. Ketika Huang Ran melihat bahwa itu adalah Ye Kui, dia tertawa terbahak-bahak, kamu benar-benar memiliki jalan di surga, tetapi kamu tidak memiliki jalan di neraka. Tapi ini bagus, selamatkan aku dari menunggumu. Ye Kui, tahukah kamu mengapa aku menculik wanitamu? Ya, kamu ingin membalas dendam. Ye Kui tampak tenang. Itu benar, Huang Ran berkata, seumur hidupku, aku belum pernah bertemu orang yang sombong sepertimu. Beraninya kamu menyuruh seseorang mematahkan tanganku, kamu punya nyali. Sekarang tuan muda ini akan membunuhmu. Ye Kui menunjuk ke sekelompok pria bertopeng dan berkata dengan jijik, apakah Anda pikir para pecundang ini adalah lawan saya? Huang Ran tertawa, bahkan Yang Lao, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat naga, bukanlah lawanmu, dan pengawalku ini juga tidak mungkin menjadi lawanmu. Tetapi Ye Kui, jangan lupa bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa seni bela diri tertinggi sekalipun takut pada senjata cepat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki keterampilan tubuh yang hebat? Aku berani memanggilmu ke sini, jadi tentu saja aku punya cara untuk menghadapimu. Ye Kui tersenyum tipis, secara metode, Anda mengacu pada 4 penembak jitu di atas atap, bukan? Wajah Huang Ran sedikit berubah, mungkinkah Ye Kui telah menemukan penembak jitu itu? Seharusnya tidak, penembak jitu itu semua adalah tentara bayaran, berpengalaman dalam banyak pertempuran, tidak kompeten, bagaimana mereka bisa ditemukan oleh Ye Kui? Ye Kui berkata, maaf, keempat penembak jitu itu sudah saya bunuh. Apa? Hati Huang Ran bergetar dan segera menginstruksikan pengawal bertopeng yang mengikutinya, berkata, Xiao Wu, hubungi mereka dengan cepat. Ya, pengawal bertopeng bernama Xiao Wu mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mengucapkan beberapa patah kata. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali. Mereka semua sudah mati, bagaimana mungkin Anda bisa menghubungi mereka? Ye Kui tiba-tiba menyerang dan meninju bagian atas tanaman. Boom! Angin tinju yang kuat meledakkan lubang besar di bagian atas bangunan pabrik, dan kemudian 4 mayat jatuh dari atap. Benar-benar mati. Huang Ran terdiam sejenak dan wajahnya berubah menjadi garang. Ye Kui, apa menurutmu jika kamu membunuh mereka? Aku tidak akan bisa menghadapimu. Kamu sangat naif. Lin Exquisite ada di tanganku, jika kamu berani melakukan tindakan gegabah, aku akan membunuhnya. Berbicara tentang membunuh saudari Lin di depanku, cukup nyali. Ye Kui berbicara dengan nada murung, mengambil langkah maju saat kata-kata itu jatuh. Seketika itu juga, selusin pria bertopeng mendekat, mengelilingi Ye Kui dengan erat. Boom! Ye Kui membuat gerakan langsung, meninju 2 pria bertopeng. Dalam sekejap, darah berceceran. Ini. Teror muncul di mata para pria bertopeng yang hadir, taktik Ye Kui membuat mereka takut. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Ye Kui menyerang lagi. Bum bum bum. Ye Kui mengayunkan beberapa pukulan berturut-turut, dan 10 pria bertopeng terlempar, darah dan bagian tubuh di seluruh tanah. Masih ada beberapa pria bertopeng yang tersisa, yang akhirnya terbangun dengan awal dan buru-buru melarikan diri ke arah luar pabrik. Jika mereka tidak lari, mereka juga akan terhempas oleh tinju Ye Kui. Tak satu pun dari kalian yang bisa melarikan diri, menculik saudari Lin adalah hukuman mati. Ye Kui membuka 5 jari tangan kanannya. Swoosh! 5 pedang ki meledak dari ujung jarinya, dan sebelum beberapa orang bertopeng itu bisa melemparkan diri mereka keluar tanaman, kepala mereka meledak dan setengah dari tubuh mereka jatuh ke dalam genangan darah. Kematian itu sangat tragis. Dalam sekejap, hanya Huang Ran dan pengawal bertopeng bernama Xiao Wu di sampingnya yang tersisa di tempat kejadian. Ye Kui memandang Huang Ran dan berkata, apalagi yang kamu punya, atau kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Jangan kira aku takut padamu hanya karena tinjumu keras. Huang Ran berteriak, Xiao Wu. Xiao Wu mengeluarkan pistol dari balik pinggangnya dan mengarahkannya ke Ye Kui.
Ye Kui, aku tidak percaya, kamu bisa menghentikan pelurunya. Xiao Wu, tembak. Huang Ran memberikan perintah dan Xiao Wu menembak. Bang, bang, bang. Peluru menghujani Ye Kui, tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh tubuh Huang Ran merinding. Setelah peluru menghantam tubuh Ye Kui, peluru-peluru itu benar-benar terpental seolah-olah menghantam pelat baja. Ye Kui menerima peluru dan tidak terluka. Sial, orang cabul macam apa ini? Kenapa dia bahkan tidak takut pada peluru? Sudah berakhir, sudah berakhir. Dengan panik, Huang Ran dengan cepat memberikan pandangan kepada Xiao Wu, memberi isyarat kepadanya untuk menyandera Lin dengan sangat baik. Xiao Wu mengangguk sedikit dan mengambil pisau berpegas dari sakunya, lalu menikam Huang Ran dari belakang. Ah! Huang Ran berteriak dengan sedih. Langkah kaki Ye Kui terhenti dan matanya sedikit terkejut, tindakan Xiao Wu membuatnya bingung. Xiao Wu, apa kamu sudah gila? Huang Ran meraung, kamu sudah bersamaku selama 2 tahun, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu ingin membunuhku? Xiao Wu berkata, Tuan muda, saya minta maaf. Seperti yang kamu lihat, tidak ada dari kita yang bisa pergi hari ini, jadi daripada membiarkanmu mati di tangan orang lain, aku akan memberimu tumpangan. Dengan cara ini, tidak akan sia-sia bagimu untuk menjagaku selama 2 tahun. Huang Ran berkata dengan marah, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa hidup sendiri. Saya tahu, saya tidak berniat untuk hidup. Xiao Wu berkata, Tuan muda, beristirahatlah dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia menghunus belatinya dan bersiap untuk menikam Huang Ran lagi. Tunggu sebentar, Huang Ran tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, saya tahu, Anda adalah Ye. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Xiao Wu berkata, Tuan muda, karena Anda sudah mengerti, mengapa Anda perlu bertanya lagi? Huang Ran berkata, mengapa? Mengapa ini? Mengapa dia ingin membunuhku? Jika kamu tidak mati, dia dalam bahaya. Aku mengerti, dia mencoba membunuh seseorang. Tuan muda, sudah terlambat bagi Anda untuk memikirkannya. Sebelum Xiao Wu sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di alisnya. Ye Kui menghabisi Xiao Wu. Katakan padaku, apakah itu idemu untuk menculik saudari Lin, atau orang lain? Ye Kui bertanya. Huang Ran berkata, Ye Kui, aku bisa memberitahumu, tapi kau harus mengampuni hidupku. Katakanlah, siapa itu? Ye Kui menggonggong. Huang Ran berkata, itu Ye Dabao dan Liang Wenyu. Ye Dabao. Ye Kui mengangkat alis, Ye Dabao, putra Ye Wuwei. Huang Ran mengangguk, ya. Di mana dia? Ye Kui bertanya lagi. Huang Ran menjawab, Ye Dabao dan Liang Wenyu telah datang ke Jiangsu. Mereka ada di Raja Firaun. Penculikan Lin Exquisite dilakukan oleh Ye Dabao dan Liang Wenyu untuk saya lakukan. Ye Kui, ampuni hidupku. Petik 2. Boom, Ye Kui meninju Huang Ran. Kemudian, Ye Kui melepaskan ikatan tali pada tubuh Indah Lin. Begitu Lin dilepaskan, dia melompat ke pelukan Ye Kui dan berkata dengan lembut, sayang, kamu sangat galak barusan, aku sangat menyukainya, aku tidak bisa menahannya, ayo, cintailah aku. Saat Lin berbicara dengan indahnya, dia melingkarkan dirinya di sekeliling Ye Kui seperti ular air. Pada saat yang sama, dia mengaitkan tangannya di leher Ye Kui dan menciumnya saat dia membuka pakaian Ye Kui. Bahkan, dia sengaja membuat suara rendah dan mengental di telinga Ye Kui. Saudari Lin adalah saudari Lin, dia tak terkalahkan dalam hal berurusan dengan pria. Ye Kui langsung mendapat firasat. Namun, saat ini, tempat ini kurang cocok. Ye Kui dengan cepat menekan tangan Lin yang indah dan berkata, saudari Lin, kamu tidak benar-benar ingin melakukannya di sini, bukan? Apakah kamu tidak mau? Mata indah Lin berbinar-binar, menatap Ye Kui dengan senyum menawan, tidakkah menurutmu menyenangkan di sini? Jangan ragu, cepatlah dan cintai aku sangat menginginkanmu. Setelah mengatakan itu, Lin dengan indah keluar dari pelukan Ye Kui, lalu berbaring di pilar, punggungnya menghadap Ye Kui, pinggangnya membungkuk. Setelah dia mengatur gerakannya, dia berbalik dan mengedipkan mata pada Ye Kui, sayang, cepatlah.
Benar-benar goblin. Ye Kui tidak bisa menahan diri dan hendak maju ketika dia tiba-tiba melihat mayat di tanah dan ketertarikannya surut seperti gelombang pasang. Jepret. Ye Kui menamparkan tubuh Lin yang indah dan berkata, "Saudari Lin, jadilah sopan. Tapi aku tidak ingin bersikap sopan di depanmu." Lin yang sangat cantik tampak seperti dia sedih. Ye Kui menggendong Lin yang sangat cantik ke dalam pelukannya dan berkata, "Mayat-mayat ini menjijikkan, ayo kembali." Lin Indah berkata, "Tapi aku hanya ingin mencoba yang liar. Lain kali." Ye Kui tidak peduli apakah Lin Indah mau atau tidak, menariknya keluar dari pabrik. Ada beberapa mobil di luar pabrik, dikendarai oleh Huang Ran dan yang lainnya. Ye Kui dengan santai menemukan satu, membuka pintu dan membiarkan Lin Indah duduk di dalamnya. Dia sendiri keluar dari sisi pengemudi, membuka pintu dan hendak masuk ketika suara Lin terdengar di telinganya, "Hati-hati." Faktanya, bahkan tanpa peringatan Lin, Ye Kui telah menyadari bahayanya. Angin kencang yang dahsyat datang dari belakang kepalanya. Ye Kui berjongkok, dengan cepat berbalik dan menghantam dengan kepalan tangan. Boom! Tinjunya menghantam tinju yang lain dengan suara keras. Mata Ye Kui menyipit karena orang yang berdiri di seberangnya saat ini adalah seorang pejuang super. Prajurit super ini tingginya 2 meter dan sangat gagah, matanya mengintimidasi dan tidak bertuhan, dan otot-otot anggota tubuhnya telah dihilangkan, membuatnya terlihat menakutkan. Lin dengan sangat baik tidak panik, dengan cepat menyalakan mobil dan berteriak pada Ye Kui, "Cepat pergi." Tidak ada salahnya. Ye Kui tenang dan menatap prajurit super itu dan mencibir, "Itu hanya seorang prajurit super, bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya." Boom! Dia menghancurkan tinjunya. Prajurit super bereaksi dengan cepat dan membalasnya dengan tinju juga. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Perkelahian. Prajurit super mundur selusin langkah berturut-turut sebelum berdiri tegak. "Seharusnya aku tahu bahwa aku seharusnya membiarkan Huang Ran tetap hidup untuk saat ini lebih awal. Mungkin dia tahu dari mana prajurit super berasal. Mungkinkah Ye Dabao yang menemukan mereka? Jika demikian, maka pangkalan rahasia di barat laut itu tidak berhubungan dengan Ye Dabao." Ye Kui mengambil langkah maju saat dia memikirkan hal ini. Wosh! Tiba-tiba, tubuh Ye Kui seperti bola meriam saat terbang dan menabrak prajurit super. Prajurit super terlempar di tempat dan jatuh sejauh 20 meter dengan suara dentang. Ye Kui mengejarnya dan mendaratkan pukulan di kepala prajurit super sebelum dia bisa bangkit dari tanah. Kepala itu hancur. Tubuh prajurit super itu jatuh ke tanah, kehabisan napas. Dang! Saat itu, sebuah langkah kaki yang menghancurkan terdengar. Ye Kui mendongak, hanya untuk melihat 3 prajurit super lainnya muncul tidak jauh, menuju ke arah ini. Dang! Setiap langkah yang diambil prajurit super itu mendarat dengan bunyi gedebuk yang keras dan meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Dari jarak yang jauh, Ye Kui dapat merasakan bahwa ketiga super warrior ini sangat kuat. Setidaknya, jauh lebih kuat dari super warrior yang baru saja dia bunuh. Ketiga prajurit super bersandar ke arah Ye Kui dalam formasi zigzag, dan tubuh mereka melepaskan aura dingin yang menakutkan. Tidak ada batasan untuk mesin pembunuh. Tidak peduli oleh siapa Anda dikirim, Anda semua akan mati ketika Anda bertemu dengan saya hari ini. Saat kata-kata Ye Kui jatuh, dia berlari seperti kilat. Merasakan bahaya, ketiga prajurit super itu juga bergegas menuju Ye Kui secara serempak pada saat ini. Saat kedua belah pihak akan bertabrakan, Ye Kui dengan cepat berputar ke belakang ketiga prajurit super dan melancarkan 3 pukulan. Boom! Masing-masing dari ketiga petarung super tersebut menerima pukulan ke arah punggung. Namun, mereka tidak sampai pingsan. Boom! Seorang prajurit super dengan cepat berbalik dan meledakkan Ye Kui dengan tinjunya. Ye Kui bertarung dengan keras dan tangguh. Boom! Tinju bertabrakan. Prajurit super yang menyerang Ye Kui terguncang kembali. Keterkejutan muncul di mata Ye Kui. Ini karena pukulan prajurit super barusan memiliki kekuatan yang sangat besar, setidaknya beberapa ribu pound. Kecepatannya lebih cepat dari Super Warriors sebelumnya, dan kekuatannya juga lebih besar. Sepertinya Super Warriors ini harus di-upgrade versinya.
Sayang sekali mereka tidak boleh main-main denganku. Kirimkan Anda dalam perjalanan. Ye Kui tidak ingin membuang waktu dan langsung bergerak untuk menggunakan teknik membunuh. Swoosh! Peluit pedang berbunyi. Lebih dari 300 niat pedang muncul di sekitar Ye Kui sekaligus. Akhirnya menyatu menjadi niat pedang yang besar. Potong! Dengan teriakan keras dari Ye Kui, niat pedang menyapu, dan ketiga prajurit super itu langsung ditebas di bagian pinggang. Sekarat secara horizontal di tempat. Ye Kui kembali ke mobil, hanya untuk melihat Lin Exquisite dengan mata indahnya terbuka, menatapnya dengan mata aneh. Saudari Lin, mata seperti apa yang kamu lihat? Ye Kui bertanya. Ye Kui, aku merasa seperti tidak mengenalimu sedikit pun. Kenapa taktikmu barusan seperti pedang abadi yang legendaris? Kamu bukan kakak laki-laki tersembunyi yang datang ke kota dari dunia abadi, kan? Dang, Ye Kui mengetuk kepala Lin yang indah dan tertawa. Saudari Lin, kamu terlalu banyak membaca. Aku bukan peri pedang, aku hanya aku, jenis kembang api yang berbeda. Lin yang sangat cantik menutup mulutnya dan tertawa, lalu berkata dengan penuh semangat, sayang, kamu benar-benar tampan barusan. Aku telah memutuskan, mulai sekarang, aku adalah gadis penggemar kecilmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh, aku akan berbaring jika kamu menyuruhku, aku akan berlutut jika kamu menyuruhku, aku akan berbaring jika kamu menyuruhku. Saudari Lin, sebaiknya kita kembali. Ye Kui buru-buru menyela Lin yang sangat cantik. Dia takut Lin indah akan bertingkah lagi jika dia berbicara. Sayang, aku akan mendengarkanmu, pulanglah jika kamu bilang begitu. Lin Exquisite berpenampilan seperti gadis penggemar kecil. Mobil melaju ke depan. Saudari Lin, aku minta maaf karena membuatmu takut hari ini. Ye Kui meminta maaf kepada Lin indah saat mengemudi. Insiden penculikan malam ini, secara halus, semua karena dia. Saya tidak takut karena saya tahu Anda akan datang untuk menyelamatkan saya. Lin indah kemudian berkata, hanya saja saya tidak menyangka bahwa pelaku sebenarnya di balik penculikan saya adalah Ye Dabao. Ye Kui, kamu tidak tahu, pada siang hari Ye Dabao menelepon saya dan mengatakan dia ingin berinvestasi pada saya, tetapi saya menolak. Kemudian dia terus menelepon saya sedang rapat saat itu dan memarahinya. Mungkinkah Ye Dabao ingin menculik saya karena hal ini? Ye Kui menggelengkan kepalanya, Ye Dabao tidak datang untukmu, dia mencoba membunuhku. Membunuhmu? Lin bertanya pada Ye Kui dengan sangat terkejut, kamu telah menyinggung Ye Dabao. Bukan hanya aku tidak menyinggung perasaannya, tapi aku belum pernah melihatnya. Ye Kui berkata, tapi aku tahu dia akan datang untukku. Bahkan, Ye Kui bingung di dalam hatinya, mengapa Ye Dabao ingin membunuhnya. Ngomong-ngomong, Ye Dabao adalah putra paman keduanya, dan keduanya masih sepupu. Aku hanya tidak tahu, apakah itu ide Ye Dabao sendiri untuk membunuhku, atau itu niat paman kedua. Cahaya dingin melintas di mata Ye Kui. Dia sudah memikirkannya, apakah itu ide Ye Dabao sendiri atau keinginan Ye Wuwei untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, masalah ini telah melibatkan Lin Exquisite, dia tidak akan pernah menyerah dengan tenang. Ye Kui berkata, Saudari Lin, hubungi Saudari Bing, dia mendengar bahwa Anda diculik dan mengkhawatirkan keselamatan Anda. Lin bertanya, bagaimana Bai Bing tahu saya telah diculik? Saya sedang bersama Saudari Bing ketika saya menerima telepon dari Sun Mengji. Sebelum Ye Kui dapat menyelesaikan kalimatnya, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Ye Kui tersenyum, bicara tentang iblis, Saudari Bing menelepon. Lin dengan indah mengambil telepon, mengangkatnya dan berkata, Bai Bing, saya mendengar Ye Kui berkata bahwa Anda mengkhawatirkan keselamatan saya, apakah itu benar? Aku sama sekali tidak mengkhawatirkanmu. Bai Bing berkata dengan dingin. Lin indah tertawa dan berkata, kamu dingin di luar tapi panas di dalam hati. Kamu bilang kamu tidak khawatir tapi sebenarnya kamu khawatir setengah mati di dalam hatimu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah kamu punya waktu malam ini? Untuk apa? White Eyes bertanya. Lin dengan indah berkata, datanglah ke rumah saya akan mengajari Anda 2 gerakan, dan kami akan melayani Ye Kui bersama. Kuku jorok. Bai Bing langsung menutup telepon.
Lin yang sangat cantik memandang Ye Kui dan berkata dengan wajah tak berdaya, "Suamiku, seperti yang kamu lihat, bukannya aku tidak mau, tapi Bai Bing yang tidak mau." Ye Kui berkata, "Saudari Bing berkulit tipis. Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa saya memiliki kulit yang tebal?" Lin dengan indah berkata, "Aku sama sekali tidak berkulit tebal, aku hanya berkulit es." "Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu?" Ye Kui tercengang. Orang harus tahu bahwa wanita pada umumnya, pada dasarnya, membenci orang yang mengucapkan kata ini. Tapi Lin sangat cantik, benar-benar menggunakan kata ini untuk merangkum karakteristiknya. Namun, itu benar, dia memang terlihat seperti rubah. Lin berkata, "Saya tidak bisa menahan diri, siapa yang mengatakan kepada saya bahwa saya cantik dan memiliki tubuh yang bagus? Anda benar-benar beruntung mengenal saya, dasar orang jahat." Hal ini diakui Ye Kui. Merupakan berkah dari nenek moyangnya untuk memiliki seorang wanita seperti Lin yang sangat cantik dalam hidupnya. Pria lain yang bisa memiliki wanita seperti Lin yang sangat cantik akan mengucapkan kata-kata, "Tidak ada penyesalan dalam hidup ini." "Ye Kui, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Wajah Lin ekskuisite berubah menjadi serius saat dia berkata, "Saya curiga ada yang salah dengan Meng Jie." "Oh." Ye Kui pura-pura tidak tahu dan bertanya, "Apa masalahnya?" Lin berkata, "Ketika saya kembali akhir-akhir ini, saya selalu merasa ada seseorang yang memasuki kamar saya dan memindahkan lemari pakaian saya curiga itu adalah Meng Jie. Karena selain hari ini, Meng Jie pulang kerja lebih awal dariku belakangan ini. Itu hanya membuat saya bertanya-tanya apa tujuan Meng Jie melakukan ini. Katakanlah itu untuk menghasilkan uang, yang saya miliki di dalam lemari pakaian saya hanyalah beberapa pakaian dan tidak ada yang berharga. Selain itu, Meng Jie tidak kekurangan uang, saya memberinya beberapa juta per tahun dan dia memiliki saham di perusahaan. Ye Kui, bantu saya menganalisis, untuk apa sebenarnya Meng Jie melakukan ini?" Ye Kui tertawa dan berkata, "Mungkin dia sedang mencoba untuk bercinta." Lin memutar matanya dengan indah, "Meng Jie adalah seorang wanita, bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Aku bertanya padanya sebelumnya, pria seperti apa yang ingin dia nikahi di masa depan?" Meng Jie bilang dia menyukai pria asing yang tampan, yang tinggi dan kuat. Ye Kui tertawa, minat dan hobi orang berubah seiring bertambahnya usia. "Saudari Lin, jangan terlalu khawatir. Sun Meng Jie telah bersamamu begitu lama, dia seharusnya tidak memiliki kebencian terhadapmu." Lin mengangguk dengan indah, "Saya mempercayai Meng Jie dan selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan. Jika dia memiliki niat jahat terhadap saya, maka saya tidak akan hidup sekarang." 20 menit kemudian, kembali ke villa, Ye Kui berkata kepada Lin ekskuisite, "Saudari Lin, kamu masuk dulu, aku akan keluar. Ada beberapa hal yang hanya bisa dia rasakan dengan tenang jika sudah benar-benar terselesaikan." Lin Indah juga tidak bertanya untuk apa Ye Kui keluar, menciumnya, tersenyum dan berkata, "Sayang, kembalilah lebih awal, aku mencuci putih dan menunggumu." Oh. Ye Kui tertawa dan pergi. Di jalan, dia menelepon Xiao Zhan dan meminta Xiao Zhan untuk mengirim beberapa orang untuk membersihkan mayat-mayat di dalam pabrik. Kemudian, dia langsung menuju ke Firaun. Para Firaun. Di dalam ruang pribadi Presiden. Ye Dabao dan Liang Wenyu masing-masing dikelilingi oleh seorang gadis sambil minum dan mengobrol. Ye Dabao jelas merupakan seorang veteran dalam dunia bunga, membuat gadis di sampingnya cekikikan dan tertawa, sesekali memegang tangannya, sibuk seperti dirinya. Liang Wenyu, bagaimanapun, adalah kebalikan dari Ye Dabao, perlahan-lahan menyeruput anggurnya dan mengabaikan gadis di sampingnya, mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu dengan tenang. "Kalian pergi keluar." Liang Wenyu tiba-tiba berkata kepada kedua saudara perempuan itu. Ye Dabao bertanya, "Kakak Liang, apa gunanya membiarkan mereka keluar saat kita bersenang-senang?" "Keluar." Nada bicara Liang Wenyu tidak perlu dipertanyakan lagi. Baru setelah itu Ye Dabao berkata kepada kedua saudari itu, "Pergilah dulu, aku akan meneleponmu nanti." Setelah kedua saudari itu pergi, Liang Wenyu berkata, "Dabao, sudah jam segini, kenapa tidak ada kabar dari Huang Ran?"
Ye Dabao tersenyum dan berkata, Kakak Liang, jangan khawatir, sebelumnya Xiao Wu mengirimi saya pesan bahwa mereka telah berhasil menculik Lin Exquisite, jadi saya pikir saat ini, Ye Kui sedang dalam perjalanan untuk bertemu Huang Ran. Liang Wenyue tampak khawatir, saya tidak tahu mengapa, saya selalu memiliki perasaan tidak menyenangkan di hati saya khawatir sesuatu akan terjadi. Ye Dabao tertawa dan berkata, Kakak Liang, kurasa kamu terlalu banyak berpikir, dengarkan kakakku, jangan pikirkan apapun, bersenang-senanglah dan minum. Liang Wenyue memberi isyarat dan hendak minum ketika tiba-tiba, gelas anggur di tangannya pecah. Anggur merah itu terciprat kemana-mana. Pada saat yang sama, kelopak mata Liang Wenyue bergetar hebat dan perasaan tidak nyaman yang kuat melonjak di dalam hatinya. Untuk sesaat, wajahnya tampak seburuk mungkin. Ye Dabao tidak bisa tidak bertanya, Saudara Liang, Anda. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengenal orang-orang di kota. Saya punya firasat bahwa rencana itu telah gagal, kemungkinan besar, Huang Ran telah jatuh ke tangan Ye Kui. Dabao, Jiangsu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, ayo pergi, ayo kembali ke ibu kota. Saya khawatir jika kita tidak pergi, Ye Kui akan mencari kita. Ye Dabao tidak berniat pergi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Liang, jangan takut, Ye Kui tidak mungkin menemukan kita di sini. Boom, tiba-tiba, pintu kamar ditendang terbuka. Ruang pribadi presiden tiba-tiba ditendang terbuka, diikuti oleh sesosok tubuh yang masuk dari luar. Ye Kui, murid-murid Ye Dabao dan Liang Wenyu dengan keras menyusut. Meskipun mereka belum pernah melihat Ye Kui secara langsung, mereka telah melihat gambar Ye Kui di materi dan mengenalinya sekilas. Ketika Ye Dabao melihat Ye Kui datang ke pintunya, dia tahu bahwa Huang Ran telah menjualnya, dan mengutuk dalam hatinya, anjing, beraninya kamu menjualku. Dan 5 kecil, dia bahkan tidak bisa membunuh untuk membungkammu, dia pecundang. Tunggu aku akan membunuh kalian semua nanti. Sementara itu, Ye Dabao panik di dalam hatinya, fakta bahwa Ye Kui telah menemukan jalannya ke sini berarti Ye Kui sudah mengetahui dalang di balik penculikan Lin Exquisite, dan ketika dia memikirkan keterampilan tubuh sesat Ye Kui, hati kecilnya bergerak-gerak. Apa yang harus dilakukan? Ye Dabao dengan cepat memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Ye Kui masuk ke dalam ruangan, melirik Ye Dabao dan Liang Wenyu, dan bertanya, siapa Ye Dabao? Sebenarnya, dia sudah mengenali Ye Dabao. Itu karena fitur wajah Ye Dabao sedikit mirip dengan Penatua Ye. Saya Ye Dabao. Ye Dabao berpura-pura tenang, berpura-pura tidak mengenal Ye Kui, dan bertanya, siapa kamu? Ye Kui melemparkan tangannya dan menamparkan wajah Ye Dabao. Tamparan. Seketika, tanda telapak tangan muncul di wajah Ye Dabao. Ye Kui berkata dengan suara dingin, kamu berani menculik wanitaku, apa kamu tidak tahu siapa aku? Ye Dabao adalah putra orang terkaya di Tiongkok, ditambah lagi dia berasal dari keluarga nomor 1 di ibu kota. Jadi kemanapun dia pergi sebelumnya, dia selalu seperti bintang di bulan, di mana dia pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia langsung marah besar. Kamu berani memukulku. Ye Dabao mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Aku tidak hanya berani memukulmu, percaya atau tidak, aku juga berani membunuhmu. Ye Kui menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih rapi yang membuat hati orang-orang melompat. Ye Dabao menutupi wajahnya dan mencoba membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Dia takut membuat Ye Kui marah. Ye Kui berani membunuh orang-orang di kota terlarang, menghapuskan Kaisar Xiaoqing dan memukul Bai Yujing, apa yang tidak berani dilakukan oleh Ye Kui. Pada saat ini, Liang Wenyu, yang duduk di sebelah Ye Dabao, angkat bicara, teman ini, bicaralah dengan baik, seorang pria menggerakkan mulutnya, bukan tangannya. Bang! Sebuah botol anggur merah mendarat di kepala Liang Wenyu. Siapa kamu, layak menyebut kata pria di depanku? Kepala Liang Wenyue terbelah oleh hantaman botol anggur Ye Kui, dan darah mengalir ke otaknya, namun, dia tidak marah. Atau lebih tepatnya, dia menekan amarahnya dan tidak menunjukkannya. Ye Kui, ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan melakukan sesuatu, duduk dan bicarakan. Kata Liang Wenyue.
Ye Kui berkata, saya datang untuk mencari kalian, hanya untuk berbicara dengan Anda. Liang Wenyue berpikir bahwa Ye Kui tidak ingin melihat lebih dalam, menyeka segenggam darah dari wajahnya, berdiri dan mengulurkan tangan kanannya, berkata dengan ramah, Ye Kui, perkenalkan dirimu, aku Liang Wenyue, dari keluarga Liang di ibu kota. Ye Kui menjabat tangan kanan Liang Wenyue dan tersenyum dingin, bukankah keluarga Liangmu sangat menggertak? Tidak apa-apa, sebelum Liang Wenyue dapat menyelesaikan kata-katanya, rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari tangan kanannya, diikuti dengan suara berderak. Klik, kelima jari tangan kanannya dihancurkan oleh Ye Kui. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah Liang Wenyue terpelintir, tetapi mulutnya tidak mengeluarkan satu pun jeritan kesakitan saat dia menatap Ye Kui dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Ye Kui berkata dengan suara dingin, kamu berani menculik wanitaku, kamu punya nyali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara Liang, itu perbuatan Huang Ran. Ye Dabao menasehati, Ye Kui, ayo bicara baik-baik, lepaskan tanganmu dulu. Bagaimana jika saya tidak melepaskannya? Ye Kui bertanya secara retoris. Ye Dabao berkata, keluarga Liang adalah bangsawan papan atas di ibu kota. Memindahkan saudara Liang tidak akan ada gunanya bagimu, dan jika kamu membuat marah keluarga Liang, kamu akan celaka. Ye Kui mencibir, kamu pikir aku akan takut pada keluarga Liang? Liang Wenyue benar-benar marah dengan nada sombong Ye Kui dan berkata dengan suara yang dalam, Ye Kui, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah penguasa Sekte Naga. Sudah kubilang, Sekte Naga hanyalah kekuatan bawah tanah yang tidak berada di atas panggung. Selama ayahku memberi perintah, dia bisa membuat Sekte Naga menjadi asap dalam sekejap. Ayah Liang Wenyue adalah kepala kantor nasional pemberantasan kejahatan, dan kekuatannya tidak kecil, dan kakeknya hanya sedikit lebih rendah pangkatnya dari Ye Lao sebelum dia pensiun. Mungkin berguna bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada orang lain, tapi tidak ada gunanya bagiku. Aku, tidak takut pada ancaman apapun. Tangan Ye Kui sekali lagi menggunakan kekuatan. Tangan kanan Liang Wenyue akan dihancurkan. Liang Wenyue tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak dengan keras dan menyedihkan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan butiran keringat keluar dari dahinya. Melihat keadaan Liang Wenyue yang menyedihkan ini, Ye Dabao terkejut dan marah dan berteriak, Ye Kui, lepaskan saudara Liang, kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Bukankah kamu hanya ingin membalas dendam pada wanitamu? Sudah kubilang, itu ideku yang menginstruksikan Huang Ran untuk menculik Lin Indah. Mengakuinya begitu cepat, Ye Kui melepaskan Liang Wenyue, matanya tertuju pada tubuh Ye Dabao dan berkata, Ye Dabao, kamu punya banyak nyali, kamu bahkan berani memindahkan wanitaku. Hati Ye Dabao menggigil karena mata Ye Kui, dia tidak berani menatap Ye Kui sama sekali dan dengan cepat memalingkan kepalanya. Mengapa kamu menculik Lin Exquisite? Ye Kui bertanya. Ye Dabao menjawab, mereka semua mengatakan kamu sangat kuat. Aku ingin mencoba, apakah kamu benar-benar seperti yang mereka katakan? Jangan buang waktu. Ye Kui menyela Ye Dabao, hal-hal telah sampai pada hal ini. Jadi jangan menjadi kepala palsu di depanku. Aku tahu kamu menculik Lin Exquisite tanpa alasan lain selain untuk membunuhku. Katakan padaku alasan untuk membunuhku. Ye Dabao tidak menyangka Ye Kui akan menebak tujuannya dan berkata, aku cemburu padamu. Cemburu. Ye Kui sedikit terkejut, apakah Ye Dabao tahu identitasnya? Atau mungkin orang tua itu telah menyebutkannya di depan Ye Dabao, sehingga membuat Ye Dabao cemburu padanya. Ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Ye Kui berkata kepada Liang Wenyue, jangan katakan padaku bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan penculikan Lin yang sangat indah. Liang Wenyue berkata, benar, aku ingin membunuhmu, dan aku melakukannya untuk Chao Qingcheng. Ye Kui mengerti dalam sekejap, kamu suka Chao Qingcheng. Liang Wenyue berkata, aku sudah menyukainya selama 5 tahun. 5 tahun dan kamu bahkan belum mendapatkannya, kamu benar-benar pecundang. Ye Kui memarahi. Jika bukan karena kamu, Chao Qingcheng akan menjadi wanitaku sekarang. Liang Wenyue berkata dengan suara penuh kebencian, dengan latar belakang keluarga saya,
penampilan saya, pendidikan saya, dan sumber daya keuangan saya, tidak ada alasan bagi Chao Qingcheng untuk menolak saya. Saya tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa menyukai seorang dokter. Apa sebenarnya yang membuatku lebih rendah darimu? Sampai hari ini, saya tidak tahu mengapa. Ye Kui, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah putra Ye Wushuang. Saat Liang Wenyue mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan kedinginan dan mendongak, hanya untuk melihat mata Ye Kui ngeri dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, seolah-olah dia adalah Raja Iblis dari 9 neraka.